melibatkan penggeledahan yang sudah disebutkan sebelumnya, dan 49 pejabat dari Kementan sudah dimintai keterangan pada beberapa waktu sebelumnya. Imron. Ya, kita ketahui bersama, Rangga, memang hingga saat ini KPK belum juga menetapkan tersangka dalam kasus dugaan korupsi di Kementerian Pertanian. Bahkan padahal kita ketahui bersama ada pejabat publik begitu ya, katakanlah, yang diduga terlibat. Lalu apa alasan dari KPK untuk tidak menetapkan tersangka setidaknya hingga saat ini? Dan kapan rencananya penetapan tersangka tersebut akan disampaikan oleh KPK? Baik ya Imron dan saudara, untuk mengenai penetapan tersangka sendiri, seperti yang sudah diketahui, KPK menyebutkan bahwa mereka baru akan mengumumkan pada saat melakukan penahanan. Jadi mereka baru akan mengumumkan pada waktu itu. Namun kami juga masih berusaha menggali mengenai kapan persisnya KPK akan melakukan penahanan ini, dan untuk alasannya sendiri tentunya kami juga masih menggali informasi mengenai alasan KPK ini. Dan untuk diketahui juga sebelumnya ada juga dugaan pemerasan oleh pimpinan KPK terhadap Syahrul Yassin Limpo. Ketua KPK Firly Bahuri membantah adanya pelakukan pemerasan ini, untuk sekedar diketahui informasinya. Jadi hingga kini kami masih menanti informasi selanjutnya dari KPK mengenai kapan akan ditetapkan tersangka dan kapan akan dilakukan penahanan terhadap tersangka dalam kasus dugaan korupsi di Kementerian Pertanian ini. Imron. Rangga Indrajana melaporkan langsung dari gedung KPK Jakarta. Terima kasih, Rangga Indrajana. Saudara, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita hari ini. Pemilu akan kita laksanakan 14 Februari 2024 dan pastikan untuk tetap mengikuti perkembangannya melalui Kompas TV independen terpercaya. Kami akhiri Kompas pagi hari ini, saya Asri Gunawan. Dan saya Imron Fadilah mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa. Polisi menangkap anggota DPRD Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat karena diduga menjadi pelaku tabrak lari yang menewaskan seorang anak berusia 9 tahun. Polisi menetapkan anak anggota DPR RI Gregorius Ronald Tanur sebagai tersangka penganiaya kekasih hingga tewas di Surabaya, Jawa Timur. KPK mengajukan pencegahan bepergian ke luar negeri selama 6 bulan kepada 9 orang. Pencegahan dilakukan terkait kasus dugaan korupsi di Kementerian Pertanian. Dan akhir pekan kali ini, kami juga akan mengajak Anda bermain sekaligus mengasah kepintaran dengan komunitas robot Indonesia. Selamat pagi saudara, kembali lagi bersama kami di Sapa Indonesia Akhir Pekan edisi di 7 Oktober 2023 bersama saya Putri Oktaviani dan saya Cindy Permadi. Hari ini kita cewek-cewek dan cerah banget cerah ya, kuning hijau sama hijau. kuning. Kayak kue apa ya?
Ya semoga kecerahan kita bisa bawa bahagia juga lah di akhir pekan ini ya. Sudah pasti, karena sekarang kan memang kalau tadi bangun pagi suasananya cerah ceria gitu kan. Tapi meskipun begitu, Cindy akhir-akhir ini saya kayaknya agak-agak serak-serak batuk gitu. Serak batuk. Makanya kayaknya harus tetap jaga kesehatan karena ya sekarang kan juga masih polusi udara ya masih terjadi di DKI Jakarta khususnya, makanya harus tetap jaga kesehatan dan juga kalau misalnya berada di luar beraktivitas di luar sebisa mungkin pakai masker dan juga bisa berolahraga gitu. Karena tadi meskipun padahal cuacanya enak ya, udaranya enak, tapi ternyata langitnya tuh masih abu-abu, padahal tadi masih jam 6 pagi. Masih jam Jadi 6 pagi. teman-teman juga mungkin bisa minum vitamin, tadi kata Okta juga pakai masker lah biar nggak kena penyakit akibat polusi. Iya, nah di Sapa Indonesia Akhir Pekan ini Cindy seperti biasa nanti tadi juga sudah disebutkan oleh Cindy, kita akan ngobrol dengan komunitas, yaitu komunitas robot. Komunitas robot sih. Ya komunitas robot Indonesia ini nanti juga akan ngajarin kita gimana sih caranya bikin robot. Karena ya jangan kita lah yang ngejelasin ya. Nanti Tapi, di segmen-segmen akhir ini tetap bersama kami di Sapa Indonesia Akhir Pekan. Ya, oke. Sebelum masuk ke sana, Cindy, kita akan update dulu informasi yang pertama. Ini ada puluhan lapak yang juga dijadikan hunian warga di Cakung, Jakarta Timur terbakar. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat api kian membesar. Kobaran api dengan cepatnya membakar puluhan lapak di Cakung, Jakarta Timur. Suara ledakan beberapa kali terdengar dari lapak yang terbakar. Sejumlah warga berupaya menyelamatkan harta bendanya dari kobaran api. Minimnya sumber air di lokasi kebakaran membuat proses pemadaman terkendala. Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan atau Gulkarmat Jakarta Timur mengerahkan 26 unit mobil dan 135 personel pemadam kebakaran untuk menangani kebakaran lapak di Jalan Rusun Albu Lestari, Cakung, Jumat malam. Kondisi jalan yang padat serta jauhnya sumber air membuat proses pemadaman terhambat. Merupakan dari pengepul ini ya, barang-barang bekas. Di sini ada kayu, triplek dan sebagian sampah. Ini tidak banyak pemiliknya, hanya 4 orang. Tadi saya tanya oleh Pak Ali. Api berasal dari bagian belakang. Di bagian belakang. Lapak pemilik hanya 4. Hanya ada 4 lapak, namun yang 3 sedang tidak beroperasi, artinya sedang tidak ada barang. Yang 1 masih beroperasi di bagian belakang. Api dari bagian belakang terus merambat ke bagian tengah. Kesulitan jalan kecil ya, tadi jalan raya Cacing juga lumayan ini. Jalan Kipa Cakungnya juga cukup padat sekali dan kali juga agak lumayan jauh. Sehingga kami harus berjibaku untuk mengambil air dari sumber air ke TKP. Kebakaran juga terjadi di sebuah proyek pembangunan rumah berlantai 4 di Jalan Agung Permai 1 Sunter Agung, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Sempat terjebak, belasan pekerja proyek berhasil selamat dengan cara merayap di dinding bangunan. Dalam video amatir warga, terlihat 2 pekerja bangunan mencoba menyelamatkan diri dari kebakaran dengan cara merayap di dinding bangunan lantai 4 yang terbakar di Jalan Agung Permai 1, Sunter Agung, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Warga sekitar yang melihat upaya pekerja tersebut mengarahkan pekerja agar tak jatuh dari bangunan lantai 4. Meski sempat panik, 15 pekerja yang saat kebakaran berada di lokasi berhasil selamat. Kobaran api membesar hingga keluar dari proyek pembangunan rumah berlantai 4 tersebut. 10 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi untuk memadamkan api. Api pertama kali muncul dari lantai 1 bangunan, diduga akibat korsleting. Di bawah, Pak. Ini ke jalan kecil gitu, Bang. Pertama kecil, Bang, di bawah. Jadi itu lalu timbul di atas gitu, Bang. Api. Jadi kita pun tidak tahu lagi mana gitu api itu. Mungkin kena angin gitu, Bang. Jadi kita di atas, jadi kita bingung, Bang. Gitu. Informasi lainnya, Saudara, 4 pekerja proyek tertimpa tembok saat sedang melakukan pengerjaan di perumahan Villa Bintaro Regency, Tangerang Selatan, Jumat siang. Akibatnya 1 orang meninggal dunia.
Saat kejadian, pekerja yang menjadi korban sedang merakit besi untuk fondasi cor pinggir Kali Serua. Di saat yang bersamaan, ada pekerja lain yang menggunakan ekskavator melakukan penggalian di sekitar kali. Diduga, akibat getaran yang dihasilkan alat berat, tembok setinggi 8 meter runtuh dan menimpa 4 pekerja yang berada di bawahnya. Akibatnya, seorang pekerja meninggal dunia dan 3 pekerja lain menderita luka. Kini, polisi telah melakukan olah tempat kejadian perkara dan memeriksa 3 saksi. Normalisasi ini, 4 pekerja tadi itu mengerjakan pengecoran, pemasangan besi-besi untuk cakar ayam di turap tersebut. Tapi di sisi lain ada proyek normalisasi sungai yang menggunakan alat berat ekskavator. Mungkin kami duga getaran dari ekskavator tersebut membuat tembok turap dari sungai itu roboh dan menimpa 4 pekerja tersebut. 1 orang meninggal dunia di TKP dan 3 orang mengalami luka. Kecelakaan kerja juga terjadi di Medan, Sumatera Utara, Saudara. Seorang pekerja proyek drainase pemerintah Kota Medan meninggal dunia akibat tertimpa kren yang patah. Diketahui korban sedang melakukan pengerjaan di kawasan Jalan Selamat, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan. Kepala Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, dan Bina Konstruksi Kota Medan menjelaskan kecelakaan terjadi karena kelalaian petugas di lapangan. Polisi menangkap anggota DPRD Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat. Dia diduga menjadi pelaku tabrak lari yang menewaskan seorang anak berusia 9 tahun. Januar Bakri, anggota DPRD Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, menjalani pemeriksaan di unit Satuan Lalu Lintas Polres Padang Pariaman. Peristiwa terjadi di Korong Paguah Duku, Ngari Kuraitaji, Kecamatan Nansabaris, Selasa malam lalu. Korban ditabrak pelaku saat hendak menyeberang jalan bersama kakaknya. Korban terpental sejauh 25 meter, sedangkan kakaknya selamat. Sementara Januar Bakri kabur usai menabrak korban. Berkat plat nomor polisi, mobil ditemukan di lokasi kejadian. Polisi akhirnya berhasil melacak dan menangkap Januar Bakri di rumahnya di kawasan Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman. Kecelakaan antara mobil Avanza dengan pejalan kaki, yang mana korbannya anak-anak berusia 9 tahun. Pelakunya melarikan diri. Dengan sigap anggota langsung mengamankan tersangka beserta barang bukti ke kantor Satlantas Padang Pariaman. Dan alhamdulillah pada hari ini kita sudah melaksanakan olah TKP kedua. Polisi menetapkan Gregorius Ronald Tanur sebagai tersangka penganiayaan perempuan bernama Dini Sera Afrianti di Surabaya, Jawa Timur. Pelaku merupakan anak anggota DPR RI, sementara korban merupakan kekasihnya. Penetapan tersangka pelaku berdasarkan barang bukti rekaman CCTV di salah satu klub malam. Penganiayaan yang dilakukan Gregorius Ronald Tanur terhadap kekasihnya diduga berawal dari cekcok. Korban juga dianiaya pelaku menggunakan mobilnya di parkiran gedung. Selain rekaman CCTV, polisi juga menyita botol minuman beralkohol, ponsel, serta pakaian korban. SA dan saksi GR disaksikan oleh security Black Hole KTP pulang menuju lift dan saat itu terjadi cekcok atau pertengkaran. Maka kami telah menetapkan status saksi GR laki-laki 31 tahun tinggal di Pakuwon City, E3 Surabaya. Dari saksi kami tingkatkan menjadi tersangka. Sementara itu, Saudara, Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI terus mendalami kasus penganiayaan ini. MKD sudah berkoordinasi dengan Polrestabes Surabaya terkait pemeriksaan alat bukti dan CCTV. MKD akan menggelar rapat internal untuk mengetahui apakah ada pelanggaran kode etik dari orang tua tersangka yang merupakan anggota DPR RI.
Oh, temennya anak teman cokku. Berdasarkan hasil otopsi, korban Dini Sera Afrianti mengalami luka dan memar di sejumlah bagian tubuhnya akibat penganiayaan. Tak hanya luka dan memar, korban juga mengalami patah tulang. Ini diduga karena korban juga sempat ditabrak mobil oleh tersangka Dornal. Tubuh korban juga sempat terseret. Oh, temennya anak teman cokku. Pada pemeriksaan luar, kami temukan luka memar pada kepala sisi belakang, kemudian pada leher kanan kiri, pada anggota gerak atas, pada dada bagian kanan tengah, kemudian pada perut kiri bawah, pada lutut kanan, pada tungkai kaki bagian atas atau paha, kemudian pada punggung tangan. Sedangkan pada pemeriksaan dalam, kami temukan resapan darah pada otak. Usai jeda saudara, KPK mengajukan pencegahan bepergian ke luar negeri selama 6 bulan kepada 9 orang. Pencegahan dilakukan terkait kasus dugaan korupsi di Kementerian Pertanian. Optik melawai. Gatal karena jamburan kutu air? Mati kutu dengan Fumidar. Fumidar, aktif basmi jamur. Produksi Konimax. Wow, kirain kok taunya Fresh Care Smash yang lagi viral. Fresh Care Smash 4-in-1. Tren baru, double inhalernya unik, nonjok segernya. Bisa buat ngerok, sampai pijit. Keren dan stylish. Fresh Care Smash, ekspresikan gayamu. Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go. Oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hotin Go. Hotnya in, langsung go. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh, galon yang selalu baru, dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral. Kopi ABC Klepon, sensasi baru yang kacau habis. Kopi dipadu kelapa gurih, manis gula aren dan harum pandan. Praktis, langsung pakai air dingin. Baru, Kopi ABC Klepon, rasa legit Nusantara. Wukong, bagus buat kesehatan. Baru, sudah muncul Natural Sari Kunyit Plus dengan zat aktif kurkumin dan black pepper. Diproses dengan suhu rendah agar zat aktifnya terjaga. Lebih cepat atasi masalah lambung, daya tahan tubuh kuat. Sudah muncul Natural Sari Kunyit Plus. Untuk mereka yang bangun lebih pagi, agar bisa mendengarkan lebih awal, untuk mendengar lebih banyak hal, membaginya tepat waktu, agar lebih banyak yang mendengar, lebih banyak yang melihat. Dari generasi ke generasi, dengan lebih pasti. Ih, kok bento? Bisa menyerang siapa saja. Obati dengan Silergi. Cetirizine-nya aktif obati alergi, aman sesuai anjuran. Silergi, solusi redakan alergi. Produksi Konimax. Tola The Card Game, produk baru dari Harian Kompas. Dapatkan di marketplace kesayangan Anda. Duh, Menir, anak saya main HP mulu nih. Bagaimana ya? Dulu, anak saya juga begitu. Tapi sejak beli Pala The Card Game, sekarang saya diajak main melulu. Makanan akan selalu dibutuhkan oleh. Dulu, saat flu, atasi dengan Inza. Sekarang, zaman serba cepat. Saat flu, minum Inza baru. Dengan formula yang telah diperbaharui, efektif atasi gejala flu. Inza baru, solusi jitu atasi flu. Produksi Konimax. Aqua percaya akan keajaiban alam. Maka, kami tidak menggunakan galon sekali pakai. Galon kami disanitasi dengan seksama sebelum diisi ulang. Aqua 100% murni.
Presiden Joko Widodo menunjuk Kepala Badan Pangan Nasional, Bappenas Arief Prasetyo Adi sebagai pelaksana tugas Menteri Pertanian, menyusul pengunduran diri Syahrul Yassin Limpo yang tersandung kasus korupsi. Presiden Jokowi menyebut alasan penunjukan Kepala Badan Pangan. Iya, udah. Kenapa Pak? Kepala Badan Pangan yang Gimana? Pertimbangannya apa Pak? Pertimbangannya Bappenas yang diangkat itu. Supaya lebih koordinatif, lebih memudahkan, karena biasanya kita Bulog, Badan Pangan, Kementan ini, Menteri Perdagangan ini selalu harus satu. Jadi untuk konsolidasi aja biar lebih memudahkan. Polda Metro Jaya telah memeriksa 6 orang terkait kasus dugaan pemerasan oleh pimpinan KPK dalam penanganan kasus korupsi di Kementan. Sementara Ketua KPK membantah memeras pihak yang berperkara dalam kasus korupsi di Kementan. Mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo kemarin menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya. Pemeriksaan ini terkait dugaan pemerasan oleh pimpinan KPK dalam penanganan kasus korupsi di Kementan. Syahrul menyatakan diperiksa selama 3 jam. Berkait dengan adanya hal-hal seperti apa laporan itu berkait dengan terjadinya pemerasan dan lain-lain sebagainya. Semua yang saya tahu saya sudah sampaikan dan secara terbuka saya sampaikan apa yang dibutuhkan oleh penyidik. Dia dihadapi oleh banyak banget tadi dan prosesnya berlangsung cukup panjang, hampir 3 jam gitu. Saya capek banget, sebentar saya baru pulang. Dalam kasus dugaan pemerasan oleh pimpinan KPK, Polda Metro Jaya telah memeriksa 6 orang termasuk mantan Mentan Syahrul Yassin Limpo, ajudan dan sopirnya. Sampai saat ini yang sudah kita mintai keterangan maupun klarifikasinya, dan salah satunya adalah Menteri Pertanian Republik Indonesia. Dan 5 orang lainnya, diantaranya adalah driver maupun ADC beliau. Sedangkan untuk pendumas atau yang melayangkan pengaduan masyarakat yang diterima tanggal 12 Agustus tahun 2023, kami menjaga kerahasiaan daripada identitas pelapor karena ini untuk kepentingan perlindungan maupun efektivitas terhadap kegiatan penyelidikan yang saat ini kami lakukan. Sementara itu, Ketua KPK Firly Bahuri membantah informasi tentang pimpinan KPK memeras pihak yang berperkara dalam kasus korupsi di Kementan. Lagi kalau seandainya ada isu bahwa menerima sesuatu sejumlah $1 miliar itu saya baca kan, nah, itu. Saya pastikan itu tidak ada, ya saya pastikan tidak ada. Bawanya itu $1 miliar banyak loh itu, ya itu satu. Kedua, siapa yang mau ngasih uang $1 miliar itu? Kasus dugaan pemerasan oleh pimpinan KPK berawal dari pengaduan masyarakat yang diterima Polda Metro Jaya pada 12 Agustus lalu. Pada 21 Agustus 2023, polisi menerbitkan surat perintah penyelidikan untuk menindaklanjuti kasus tersebut. Tim Liputan, Kompas TV. KPK mengajukan pencegahan bepergian ke luar negeri selama 6 bulan kepada 9 orang. Pencegahan dilakukan terkait kasus dugaan korupsi di Kementerian Pertanian. Juru bicara KPK, Ali Fikri menyebut 9 orang itu merupakan para tersangka dan pihak-pihak yang terkait dalam kasus dugaan korupsi di Kementerian Pertanian. Pengajuan cegah ditujukan pada Dirjen Imigrasi untuk 6 bulan pertama hingga bulan April 2024. KPK mengimbau pihak terkait untuk kooperatif dan memenuhi panggilan dari tim penyidik KPK. Saat ini KPK telah mengajukan cegah agar tidak bepergian ke luar negeri terhadap 9 orang, diantaranya para tersangka, keluarganya, dan juga para pejabat di lingkungan Kementerian Pertanian.
Cegah agar tidak bepergian ke luar negeri ini berlaku sampai 6 bulan ke depan, yaitu sekitar April 2024. Kami berharap para pihak tersebut tetap berada di dalam negeri dan kami mengingatkan agar kooperatif memenuhi panggilan tim penyidik KPK ketika keterangannya dibutuhkan. Informasi lebih lanjut mengenai kasus dugaan korupsi yang menjerat Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo kita tanyakan langsung kepada jurnalis Kompas TV, Rangga Indrajana di Gedung KPK Jakarta. Selamat pagi, Rangga. KPK mengajukan pencegahan bepergian ke luar negeri selama 6 bulan kepada 9 orang terkait kasus dugaan korupsi di Kementan. Nah, ada informasi siapa saja 9 orang yang dicekal ini? Baik ya, selamat pagi Okta dan saudara. Kami sebelumnya sudah menanyakan kepada Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri mengenai identitas dari 9 orang yang dicekal berpergian ke luar negeri ini. Namun hingga saat ini KPK masih belum membalas mengenai keterangan nama-nama tersangka, maksud kami nama-nama 9 orang yang dicekal ke luar negeri ini. Yang diketahui adalah KPK mencekal tersangka dan pihak terkait dari meninggalkan tanah air terkait dengan penyidikan kasus ini. Untuk nama tersangka sendiri, seperti yang sudah diketahui sebelumnya, KPK masih belum mengumumkan siapa tersangka yang terlibat dalam kasus ini, dengan alasan bahwa mereka masih menunggu penahanan sebelum mengumumkan nama dari tersangka ini, sehingga hingga kini kami masih menanti juga informasi mengenai kapan KPK akan melakukan penahanan terhadap tersangka dalam kasus ini untuk melihat bagaimana kelanjutan dari kasus ini hingga kini. Jadi ya itu masih menanti penahanan dari KPK. Ota? Ya Rangga, lalu sudah sejauh mana KPK mengusut kasus dugaan korupsi di Kementan ini? Sudah adakah informasi kapan KPK akan merilis para tersangka? Baik ya Okta dan saudara, KPK hingga kini masih belum memberikan informasi persis mengenai kapan akan dilakukan pengumuman tersangka yang sudah ditetapkan dalam kasus ini. Selain itu juga alasan dari KPK selain penahanan adalah mereka masih melakukan penyidikan dan pengumpulan alat bukti yang hingga kini masih berlangsung. Dari alat bukti yang diamankan yang kita ketahui adalah 30 miliar rupiah diamankan dari rumah dinas Kementerian Pertanian. Dan kepada Polda Metro Jaya, KPK sebelumnya juga sudah menyerahkan 12 pucuk senjata api laras pendek. Dan untuk transaksi rekening dana disebutkan juga ada nilai 100 miliar dari transaksi rekening mantan-mantan Syahrul Yassin Limpo. Jadi untuk penetapan siapa tersangkanya hingga kini KPK masih mendalami bukti-bukti yang sudah diamankan dan melanjutkan proses penyidikan terlebih dahulu. Dan tentunya kami masih menanti jawaban dari KPK mengenai kapan persisnya penahanan dan juga nama-nama tersangka ini akan diumumkan. Okta? Ya baik, tentu kita akan nantikan bagaimana perkembangan terkait dengan kasus dugaan korupsi di Kementerian Pertanian. Terima kasih jurnalis Kompas TV Rangga Indrajana melaporkan langsung dari Gedung KPK Jakarta. Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat melakukan kerjasama dengan sejumlah universitas di NTB sebagai upaya mendukung pemerintah dalam program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) untuk menyiapkan mahasiswa lebih memahami dunia hukum dan pengadilan. Kampus yang bekerjasama tahun ini adalah Universitas Mataram, Universitas 45, Institut Agama Hindu Negeri Gede Puja Mataram, Institut Agama Islam, IAI Hamzan Wadi Pancor. Ketua Pengadilan Tinggi NTB mengatakan sejumlah hakim tinggi yang telah berpengalaman selama 30 tahun sebagai hakim dan para praktisi akan membimbing mahasiswa yang magang di Pengadilan Tinggi maupun Pengadilan Negeri. Kenapa ini perlu? Memang ini supaya mereka paham tentang dunia peradilan. Seperti apa sih pengadilan tingkat pertama, seperti apa tingkat banding, apa yang mereka lakukan. Kami sudah punya mahasiswa kurang lebih 78 orang yang tahun kemarin, dan ini juga akan bertambah lagi. Mudah-mudahan ini jadi bentuk kontribusi kami lembaga peradilan untuk membangun bangsa melalui pendidikan di dunia. Dalam MOU disebutkan mahasiswa akan belajar teknis administrasi peradilan,
administrasi persidangan, dan pelajaran lainnya sesuai perkembangan teknologi informasi yang diadopsi oleh pengadilan di bawah Mahkamah Agung. Dekan Fakultas Hukum Universitas Mataram, Lalu Wira Priya Suartana mengatakan, syarat program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) adalah harus ada MOU dengan instansi yang akan menampung mahasiswa untuk meningkatkan kualitas pengetahuan mereka. Tercatat 59 mahasiswa mengikuti MBKM di Pengadilan Tinggi dan Negeri di NTB. Nah, saya pikir kalau di Fakultas Hukum sendiri kan ada yang melakukan MBKM di Fakultas Hukum itu ada sekitar 25 orang dari beberapa perguruan tinggi nasional yang ada di Indonesia. Nah ini mereka datang kemudian belajar di perguruan tinggi Fakultas Hukum sambil juga mereka meningkatkan wawasan kebangsaan. Nah begitu juga sebaliknya Fakultas Hukum melakukan kegiatan MBKM, mengeluarkan mahasiswa untuk belajar melihat memperdalam materi sekaligus juga meningkatkan kualitas kebangsaannya. Ada sekitar 59 mahasiswa yang melakukan MBKM. Para mahasiswa diharapkan mampu menyiapkan diri mereka untuk lebih memahami dunia peradilan sesuai dengan jurusan dan spesialisasi mereka dalam bidang hukum dan peradilan. Fitri Rahmawati, Kompas TV, Mataram, Nusa Tenggara Barat. Tetap bersama kami, saudara, karena usai jeda, kami ada informasi terkait penyidik polisi militer Kodam Jaya menyerahkan berkas perkara 3 anggota TNI yang menjadi tersangka penculikan dan pembunuhan seorang warga sipil Imam Mashkur ke Auditor Militer Jakarta. TNI memastikan ketiga anggota TNI akan dipecat. Saatnya tidur. Waduh, susah tidur nih. Susah tidur? Minum Fulas 1 tablet menjelang tidur. Fulas, mengatasi gangguan susah tidur. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua. Aqua 100% murni. Sakit kepala? Minum Paramex. Gue andalan nih. Paramex cepat kerjanya, gak pakai lama. Cepat redakan sakit kepala, aman sesuai dosis anjuran untuk redakan nyeri. Sakit kepala, Paramex obatnya. Produksi Konimex. Kalau sakit hati, aduh, nyeri otot. Segera minum Paramex nyeri otot. Redakan nyeri otot, sendi, dan pegal linu. Nyeri otot, Paramex nyeri otot. Produksi Konimex. Susah nutup, gampang nutup. Susah mati, gampang mati. Kansai Property dengan teknologi Jepang, ngecat jadi gampang, hasilnya bikin tenang. Dari Kansai Paint. Untuk kayu dan besi, Pasukan! percayakan cat Kansai Eftalin. Teknologi Kansai Paint Jepang. Tangguh hadapi tantangan sulit. Warnanya dari tahun ke tahun tetap terjaga. Kansai Eftalin. Dari Kansai Paint. Aqua percaya akan keajaiban alam. Maka kami tidak menggunakan galon sekali pakai. Galon kami disanitasi dengan seksama sebelum diisi ulang. Aqua 100% murni. Makanan akan selalu dibutuhkan dalam situasi apapun. Karena itu, bisnis kuliner menjadi salah satu usaha yang paling diminati. Namun, kita harus jeli dalam memilih bisnis kuliner yang menghasilkan keuntungan besar. Dapatkan solusi memulai bisnis kuliner yang mudah meski tidak memiliki pengalaman. Bincang kita, raup jutaan rupiah per bulan dari bisnis ayam iris crispy. Sabtu, 7 Oktober, pukul 8:30 pagi di Kompas TV. Dipersembahkan oleh Demi mendapat
mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh, galon yang selalu baru, dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral. Alergi, jontor nih. Aku biduran, obatnya yang depannya Indal CTN. Bisa dibeli tanpa resep dokter. Indal CTN, komposisi anti alerginya Redakan alergi. Indal CTN. Luka, memar di kulit. Sakit. Pegal ini nyeri sendi, butuh dipijit. Sakit. Gak usah ngeluh kalau sakit, pakai Herba Wahid. Herba Wahid, minyak herba. Dipersembahkan oleh Sapa Indonesia Akhir Pekan kembali hadir untuk Anda, Saudara. Penyidik Polisi Militer Kodam Jaya menyerahkan berkas perkara 3 anggota TNI yang menjadi tersangka penculikan dan pembunuhan seorang warga sipil, Imam Mashkur, ke Auditor Militer Jakarta. TNI memastikan ketiga anggota TNI ini akan dipecat. Kepala Badan Pembinaan Hukum TNI Laksamana Muda Kresno Buntoro menyebut pemecatan ketiga tersangka dilakukan setelah proses hukum atau proses peradilannya selesai. Saat ini berkas perkara ketiga tersangka sudah dilimpahkan oleh penyidik Puspom Jaya ke Auditor Militer Jakarta dan segera disidangkan. Ketiga tersangka juga sudah tidak menerima gaji pasca ditetapkan sebagai tersangka kasus penculikan dan pembunuhan warga sipil. Apakah memang sudah secara otomatis dipecat atau menunggu proses hukumnya dulu? Menunggu proses hukumnya dulu, karena pemecatan itu harus melalui putusan pengadilan ya, sebagai hukuman tambahan. Ya. Nanti di dalam proses kemudian akan ada rentut, rencana penuntutan, dan di situ nanti akan disampaikan sanksi termasuk hukum tambahan, hukuman tambahan. Sorotan lainnya, Saudara, bakal Cawapres Muhaimin Iskandar menegaskan kasus dugaan korupsi mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo adalah urusan pribadi, tak ada sangkut pautnya dengan Koalisi Perubahan. Muhaimin yakin kasus Kementan tak akan mempengaruhi elektabilitasnya dan Anies Baswedan di Pilpres 2024. Muhaimin yakin kasus ex-Menteri Pertanian yang juga kader Partai Nasdem Syahrul Yassin Limpo tak akan memengaruhi elektabilitas Anies Muhaimin. Menurut Muhaimin, yang terpenting proses hukum berjalan adil. Ya tentu kasus itu urusan masing-masing pribadi, tanggung jawab masing-masing, dan tentu tidak akan berpengaruh kalau itu menjadi tanggung jawab masing-masing. Yang kedua, yang paling penting adalah penegakan hukum. Penegakan hukum yang fair tidak akan mempengaruhi apapun. Tapi lebih berat nggak sih, Caimin? Enggak. Dengan adanya ini? Enggak dengar. Berikutnya, Saudara, bakal calon Presiden Ganjar Pranowo Kamis malam bertemu mantan Ketua Umum PBNU Said Akil Siroj di Ciganjur, Jakarta Selatan. Dalam pertemuan yang berlangsung tertutup, Ganjar meminta saran kepada mantan Ketua Umum PBNU Said Akil termasuk mengenai sosok bacawa pres. Ganjar menyebut nama bacawa presnya sudah beredar di media, tinggal mencari hari baik untuk diumumkan. Minta saran cawapres Pak kepada Pak Said atau hanya minta soal cawapres, soal bernegara, berbangsa. Jadi kalau soal calonnya bentar lagi, sabar. Ada ngobrol nama-nama gitu ya Pak? Nama-nama kan sudah ada di media. Katanya kemarin kan udah ada nama, berarti udah ada tanggal untuk deklarasinya juga dong ya Mas? Ya bentar lagi. Tapi meminta cari hari baik. Masih soal pemilu, Partai Gerindra mengungkap bakal calon wakil presiden untuk Prabowo Subianto telah mengerucut ke sejumlah nama. Di antaranya adalah sosok berlatar belakang santri. Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani menyebut nama-nama bakal cawapres pendamping Prabowo Subianto sudah semakin mengerucut. Saat ditanya soal kriteria, Muzani bilang bacawa pres berlatar belakang santri dipertimbangkan Prabowo Subianto. Kriteria itu sudah mengkerucut ke sejumlah nama. Kriterianya apa?
pada saat Pak Prabowo bertemu dengan sejumlah kiai, para gus, para masyayikh di Jawa Timur, di Surabaya 1 minggu yang lalu, minggu yang lebih ya, yang diharapkan untuk calon yang bisa mendampingi oleh Pak Prabowo kalau bisa adalah mereka yang berlatar belakang santri. Tetaplah bersama kami di Sapa Indonesia Akhir Pekan, Saudara. Usai jeda kami hadirkan perbincangan dari dunia otomotif. Bincang Grid Otomotif memaksimalkan alat komunikasi di jalan. Siapa saja, obati dengan Silergi. Cetirizine-nya aktif obati alergi, aman sesuai anjuran. Silergi, solusi redakan alergi. Produksi Konimax. Solar Detergen, produk baru dari Harian Kompas. Dapatkan di marketplace kesayangan Anda. Duh, Menir, anak saya main HP mulu nih. Bagaimana ya? Dulu, anak saya juga begitu. Tapi sejak beli Pala The Card Game, sekarang saya diajak main melulu. Hey, ada madu teja sase, madu teja sase, sehat berstamina. Banyak manfaatnya. Madu teja saset, enak sehatnya. Niatku madu TJ hitam pahit dengan kualitas madu TJ plus manfaat ekstrak herbal. Niatku demi anakku. Niatku demi istriku. Madu TJ hitam pahit, niatku jaga kesehatan. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua. Aqua 100% murni. Jika anak demam, Bodrexin solusinya. Bodrexin demam sirup untuk anak usia 0 tahun ke atas. Baru Bodrexin demam forte untuk anak usia 6 tahun ke atas. Formula efektif bantu turunkan berbagai macam demam. Bodrexin demam cepat turunkan panas demam anak. Rumah berantakan banget sih, kan ada Depo Bangunan. Ya, hanya di Depo Bangunan. Bisa belanja hemat, barangnya lengkap, dan berkesempatan menang undian hadiah total 12 miliar Depo Bangunan. Ayo belanja sekarang. Hanya di Depo Bangunan. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua. Aqua 100% murni. Wow, kirain kok taunya Fresh Care Smash yang lagi viral. Fresh Care Smash 4-in-1. Tren baru, double inhalernya unik, nonjok segernya. Bisa buat ngerok, sampai pijit. Keren dan stylish. Fresh Care Smash, ekspresikan gayamu. Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go. Oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hotin Go. Hotnya in, langsung go. Ini Minggu, Ayah. Stop dulu kerjanya. Hai Ayah semua, yuk seru-seruan. Wo oh 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 Oreo. Wo oh 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 Oreo. Saatnya tidur. Waduh, susah tidur nih. Susah tidur? Minum Fulas 1 tablet menjelang tidur. Fulas, mengatasi gangguan susah tidur.
Makanan akan selalu dibutuhkan dalam situasi apapun. Karena itu, bisnis kuliner menjadi salah satu usaha yang paling diminati. Namun, kita harus jeli dalam memilih bisnis kuliner yang menghasilkan keuntungan besar. Dapatkan solusi memulai bisnis kuliner yang mudah meski tidak memiliki pengalaman. Bincang kita, raup jutaan rupiah per bulan dari bisnis ayam iris crispy. Sabtu, 7 Oktober, pukul 8:30 pagi di Kompas TV. Dipersembahkan oleh Oke, terima kasih dan sekarang kita kembali ke Grid Garage. Ini episode kali ini kita akan ngebahas tentang alat komunikasi, teman-teman. Ya, alat komunikasi yang kita tahu kalau di jalan itu memang karena kita berhubungan dengan orang lain, kita perlu alat komunikasi, betul. Tapi bukan alat komunikasi yang seperti HT? Bukan kayak gitu. HP? Bukan dong. Kalau itu mungkin sesama orang gitu ngobrol gitu kan. Tapi kalau di jalan kan kita ada mobil, ada motor, ada bis, kita perlu alat komunikasi. Contohnya kayak misalnya klakson atau lampu gitu ya. Dan tapi kalau secara keseluruhan gitu ya. Terus apa lagi ya, Kak? Ya bisa kita manggil orangnya pakai mulut atau klakson gitu. Lampu juga bisa. Lampu sen, hazard, terus lampu dim. Apa lagi ya? Udah kali, apa ya? Wah, ternyata nih banyak banget yang jawab soal klakson doang, Boy. Dan itu sebenarnya udah sesuai dengan dugaan kita bahwa banyak yang berpikir kalau alat komunikasi di kendaraan itu hanya klakson. Padahal enggak, teman-teman. Lampu itu juga alat untuk menyampaikan pesan. Misalnya jelas lampu sen kanan buat tanda belok kanan. Asal jangan sennya kanan, beloknya ke kiri. jangan kayak gitu. Dan termasuk hazard, itu tanda bahwa kendaraan itu sedang berada dalam situasi darurat. Darurat ya. Gitu. Dan juga lampu rem belakang itu bukan lampu buat hiasan tuh. Itu tanda bahwa kendaraannya sedang akan berhenti atau mengurangi laju lah setidaknya ya. Dan di luar dari itu juga ada alat komunikasi lain, Riz, yang juga spesifik dan untuk keperluan tertentu. Oke, biasanya ini digunakan di mobil-mobil spesial, teman-teman ya, seperti pemadam kebakaran atau ambulans. Itu mereka menggunakan lampu rotator dan juga sirine ya. Jadi kalau lampu rotator itu lebih ke visual sih ya, supaya ketika dia menyala, dia kan biasanya kedip-kedip kan, supaya orang gitu, lebih aware. Termasuk suara, kalau misalnya dari visualnya nggak kelihatan. Tahu nih di belakang ada apa suara, nih? Kenceng gitu kan. Dan lebih jauh itu sebenarnya ada beberapa orang yang menggunakan alat komunikasi yang spesial itu dengan cara yang salah. Misalnya hazard itu sebenarnya untuk darurat kan. Tapi pas di persimpangan nih, nyalain hazard buat lurus. Dia salah nimba ilmu kayaknya. Salah nimba ilmu tuh. Pun dengan ketika penggunaan rotator atau sirine gitu, lampu miu-miu gitu kan. Itu dipakai kendaraan sipil yang nggak ada keperluan tertentu gitu. Nggak ada penugasan dan memakai secara serampangan. Ya itu sesuatu yang salah, jadi ya mestinya tidak digunakan dengan cara seperti itu. Gitu. Dan mudah-mudahan teman-teman termasuk orang yang memahami alat komunikasi apa sehingga bisa menggunakannya dengan baik dan benar, Riz. Dan yang pasti supaya tetap safety di jalan. Betul. Ya, dan sekarang kita masuk ke trivia yang kedua, teman-teman, dan itu sebenarnya sangat amat sederhana. Bagi sebagian orang. Bagi sebagian orang. Jadi kalau di indikator BBM biasanya di motor, mobil atau bis gitu ya, atau kendaraan yang lain selalu ada dua inisial, yaitu E dan F. Kalau F kayaknya populer banget. F itu apa, Bang Rais? Udah pasti full dong. Bukan penuh ya. Ini bukan penuh nih. Nah, pertanyaannya adalah E nih. Karena kayaknya nggak semua orang tahu tentang E itu. Nah, itu dia. Karena banyak banget yang merujuk ke E itu empty atau kosong gitu kan. Kalau F full, E empty. Tapi sebetulnya bukan itu kan ya. Tapi sekarang kita tanya deh ke teman-teman, kira-kira tahu nggak kalau E itu merujuk kepada apa? E itu empty kali ya. Empty ya, mungkin empty. Kalau F fuel kan soalnya. Empty, kosong. Bener salah? Empty. Ternyata aku bisa. Ya,
ternyata bener kan, Riz? Ada yang menduga bahwa E itu empty atau kosong ya. Padahal enggak, teman-teman. E itu melambangkan emergency yang merupakan ini situasi yang darurat. Dan itu sebenarnya pertanda bagus. Artinya E bukan empty, berarti kendaraan itu bahan bakarnya nggak kosong sepenuhnya. Masih menyisakan berapa liter lagi ya. Yeah. Kalau di beberapa mobil itu, kalau di misalnya tangki bahan bakarnya 50 liter gitu ya, dia biasanya masih ada sekitar 10% tuh, atau 5 liter lah. Jadi dia masih punya jarak tertentu untuk mencapai pom bensin berikutnya. Yang kalau dikonversi dalam jarak itu bisa sekitar 30-50 km. Ya. Sehingga kita bisa sampaikan, teman-teman, ketika teman-teman mencapai E, atau mungkin lampu indikatornya nyala gitu ya, itu teman-teman sebenarnya punya kesempatan untuk mencapai SPBU terdekat. Gitu. Dan mobil nggak sepenuhnya langsung mati sehingga akan merepotkan, nggak. Jadi ketenangan tetap bisa didapat meskipun logo E itu sudah dicapai, kira-kira gitu ya. Artinya teman-teman, F itu untuk full dan E itu untuk emergency, ya nggak, Riz? Betul banget. Oke, kemudian kita akan mengulas soal safety driving nih, terutama soal transmisi matic. Biasanya di beberapa mobil-mobil matic umumnya itu banyak transmisi itu ada P, R, N, D gitu ya, Boy. Jadi itu merupakan inisial yang diaplikasikan di banyak mobil. Ya. Dan mungkin ada teman-teman yang nggak tahu nih, Riz, bahwa itu kepanjangannya dari apa sih? Oh iya. Jadi secara umum, teman-teman, PRND yang umum tuh ya, itu merupakan kepanjangan dari P itu misalnya park. Atau parkir. Kemudian R itu reverse untuk mundur. Bukan racing ya? Bukan racing. Dan D itu untuk drive, teman-teman, dan bukan digas. Lalu kemudian S itu biasanya kan ada P, R, N, D, S lalu L kan? S itu umumnya digunakan sebagai inisial sport atau bisa juga second kali ya. Second ya. Gitu. Dan di bawahnya ada rasio gigi atau rasio puli yang lebih kasar lagi. Itu ada L atau 1, Riz. Jadi kalau udah masuk ke L, itu kalau di transmisi otomatis yang pakai gear, itu ditahan hanya di gigi 1, Riz. Sementara kalau di transmisi matic yang pakai CVT gitu ya, pakai puli, itu rasio pulinya dibikin sekasar mungkin supaya torsinya terjaga. Buat menangani tanjakan, beban penuh gitu ya, pakai L. Nah, di luar dari itu ada kode lain yang cukup umum kayak overdrive itu, Riz. Ya, jadi kalau overdrive itu biasanya kalau di mobil matic konvensional yang 4 percepatan, itu dia kalau overdrive-nya diaktifkan atau overdrive off ya, itu cuma sampai gigi 3. Jadi gigi paling akhirnya itu nggak digunakan. Dan itu bukannya tanpa tujuan, teman-teman. Jadi dengan kita tidak menggunakan yang paling tinggi gitu ya, yang overdrive, artinya dengan overdrive off ngebuat mobil jadi lebih bertorsi. Kepake kayak misalnya nyalip di kecepatan tinggi gitu, mendahului mobil ya. Mendahului mobil. Jadi ya lebih enak buat mobil bergerak secara cekatan. Gitu. Masih di transmisi otomatis, teman-teman. Jadi ada yang bertanya ke kita, Riz. Kalau pas lagi berhenti nih, sebaiknya pilih di N atau di D? Untuk mobil matic ya? Untuk mobil matic. Dan kita bisa memberikan tips, teman-teman, bahwa itu tergantung dari situasi lalu lintasnya. Iya dong, sesuai kondisi di jalan. Kalau misalnya lampu merahnya cukup lama gitu ya, itu kita bisa dipindahin ke netral aja. Atau kalau misalnya trafficnya cuma stop and go-nya cuma sebentar gitu. Di D sebetulnya juga nggak apa-apa kan? Karena itu bukannya tanpa alasan, teman-teman. Kalau pas lagi masuk ke D, lalu kemudian dia ditahan lama gitu ya, itu ada komponen yang sudah engage sebenarnya, tapi ditahan sama rem kan. Lama-lama akan terjadi creeping. Dan itu jelas nggak lebih baik kan kondisinya kan, dibanding kalau dinetralin aja. Tapi sekali lagi, kalau misalnya kondisinya cuma sebentar, itu sebaiknya tetap di D nggak apa-apa, tapi kalau kondisinya durasi berhentinya lama, itu sebaiknya pindahin ke netral ya. Gitu, teman-teman. Jadi jangan sampai salah pilih. Kalau untuk N dan D itu tergantung dari situasinya. Teman, itu dia informasi seputar otomotif di episode kali ini, dan sampai bertemu di Grid Garage episode berikutnya. Terima kasih.
Si kecil, flu disertai batuk. Thermorex Plus, redakan flu dan batuk sekaligus. Thermorex Plus selalu menjaga kualitas, aman diminum, sesuai dosis anjuran. Thermorex Plus, kembalikan keceriaan si kecil. Produksi Konimax. Rasakan kelembutan coklat dipadukan dengan kebaikan susu. Cadbury Dairy Milk. Rasakan lembutnya kebaikan. Ih, kok bento? Bisa menyerang siapa saja. Obati dengan Silergi. Cetirizine-nya aktif obati alergi, aman sesuai anjuran. Silergi, solusi redakan alergi. Produksi Konimax. Omehar, minyak ikan pilihan dari laut dalam. Omehar, suplemen omega 3 esensial. Dalam mini kapsul, lebih mudah ditelan. Diproses dengan teknologi modern di Amerika. Bantu pelihara kesehatan tubuh kini dan nanti. Pak, ada kurma? Yakin cari kurma, Bu? Kan bukan Ramadan. Sari kurma Arab, yakin ada di Sari Kurma TJ. Baik diminum kapan aja. Dipanen di Arab, dikemas di Indonesia. Sari Kurma TJ, enak, halal, yakin. Polusi berdampak pada kesehatan. Jadi gampang batuk, tenggorokan gatal, banyak dahak, sesak nafas, daya tahan tubuh menurun. Solusinya pakai masker dan minum tolak angin setiap hari. Tolak angin telah teruji ilmiah, aman, dan berkhasiat. Agar daya tahan tubuh kuat dan gak masuk angin, orang pintar minum tolak angin. Aqua percaya akan keajaiban alam. Maka, kami tidak menggunakan galon sekali pakai. Galon kami disanitasi dengan seksama sebelum diisi ulang. Aqua 100% murni. Wow, kirain po, taunya Freshcare Smash yang lagi viral. Freshcare Smash 4-in-1, tren baru. Double inhalernya unik, nonjok segernya. Bisa buat ngerok, sampai pijit. Keren dan stylish. Freshcare Smash, ekspresikan gayamu. Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go. Oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hotin Go. Hotnya in, langsung go. Kopi ABC Klepon, sensasi baru yang culture abis. Kopi dipadu kelapa gurih, manis gula aren dan harum pandan. Praktis, langsung pakai air dingin. Baru, kopi ABC Klepon, rasa legit Nusantara. Ukong, bagus buat kesehatan. Baru, sudah muncul natural Sari Kunyit Plus dengan zat aktif kurkumin dan black pepper. Diproses dengan suhu rendah agar zat aktifnya terjaga. Lebih cepat atasi masalah lambung, daya tahan tubuh kuat. Sudah muncul natural Sari Kunyit Plus. Good. Selamat datang, silakan. Hah? Emangnya ada waktu buat sakit kepala? Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala dan nyeri yang mengganggu. Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala, dapat diminum sebelum makan. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le mineral. Ini Minggu ayah. Stop dulu kerjanya. Hai ayah semua yuk seru-seruan. Wo oh 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 Oreo. Wo oh 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 Oreo. Makanan akan selalu dibutuhkan dalam situasi apapun. Karena itu, bisnis kuliner menjadi salah satu usaha yang paling diminati. Namun, kita harus jeli dalam memilih bisnis kuliner yang menghasilkan keuntungan besar. Dapatkan solusi memulai bisnis kuliner yang mudah meski tidak memiliki pengalaman. Bincang kita, raup jutaan rupiah per bulan dari bisnis ayam iris crispy. Sabtu, 7 Oktober, pukul 8:30 pagi di Kompas TV. Dipersembahkan oleh Selamat pagi. Kembali lagi sama Indonesia Akhir Pekan. Wah, ini sudah mengapit. Apa ini tak di tengah bergerak-gerak air tak? Kita langsung tanya aja kali ya sama Kak Adi. Di sini ada Kak Adi dan juga ada Devan dan Reiner. Oke, Kak Adi ini apa sih nih yang lagi bergerak-gerak ini di dalam kotak akuarium? Lucu ya, kayak apa namanya ikan tapi atau makhluk air tapi dari besi. Nah, ini sebenarnya robot underwater, Kak.
robot underwater yang di sini ini, yang di akuarium kecil ini sebenarnya adalah versi mini dari robot underwater yang di samping kita ini. Ini robot ini gunanya macam-macam. Kayak misalnya seneng ini nggak diving ke bawah laut. Nah, kita kan banyak suka lebih besar lagi. Karena kan kita nggak bisa mengharapkan atau mengandalkan penyelam untuk terjun untuk menyelam ke kedalaman yang sangat dalam sekali, jadi kita pakai robot, contohnya gitu. Oke, keren-keren. Dan ini buatan dari teman-teman dari komunitas? Dari komunitas robot Indonesia. Komunitas robot Indonesia. Tadi kan sempat dibilangin ini gampang loh bikinnya. Kalau kita lihat juga ini ya saudara, ini tuh pakai kotak makan loh. Jadi alat-alatnya sederhana. Tapi apakah betul semudah itu? Nah, ini tanya nih sama anaknya. Ini kebetulan ada Devan dan Renar. Ini mereka bikin robot seperti ini hanya dari dari lunchbox, dari barang-barang yang bisa kita temuin di rumah. Jadi ini pakai barang-barang yang ada di kehidupan kita sehari-hari sebenarnya. Jadi sangat mudah sekali. Oke, ini Devan waktu itu bikin ini berapa lama prosesnya? Kalau buat kayak gini sendiri sih gak lama banget ya, cuma mungkin 2 bulan sudah jadi kok. 2 bulan udah jadi gitu. Oh, oke. Ini bisa sampai kedalaman berapa robotnya? Kalau ini itu cuma bisa sampai 20 cm karena ini remote-nya tidak sampai bisa jauh banget gitu. Kalau yang ini bisa cukup jauh kok. Oh, oke. Devan sendiri masih sekolah atau udah kuliah? Saya bersekolah sekarang di SMA Negeri 5 Surabaya. Oke, sama Renat juga? Iya, aku juga dari SMA Negeri 5 Surabaya. Ada emang ada khusus belajar soal ini kah? Teknologi, robot? Pasti ada, dari sekolah sendiri juga ada. Dari komunitas juga ada. Oh, berarti kedua ya? Ya, mereka ini kebetulan sama-sama ekstrakurikuler di Sekolah Robot Indonesia di Surabaya. Oke. Ini komunitas robot Indonesia ini udah berdiri dari kapan sih, Kak Adi? Kebetulan kita dari 2011. Dari 2011, kita udah banyak mengantarkan anggota ya mulai dari learning prosesnya ya, mereka belajar bikin robot sampai ke kompetisi nasional dan kompetisi internasional. Seperti Devan dan Renar ini kebetulan kemarin mereka baru aja menjuarai lomba robotik di Singapura. Oh, keren. Ini salah satu prestasi-prestasinya ya berarti ya yang di sini nih. Oh iya. Anggotanya udah berapa sekarang? Anggotanya kita udah saya lupa update tanggal terakhir, tapi kita lebih dari 20.000 anggota seluruh Indonesia. 20.000 anggota. Oh, oke, berarti nggak cuman anak-anak sekolah berarti ya? Nggak cuman anak-anak sekolah sih, memang kita memang fokusnya ke mereka yang baru mau belajar robot. Jadi mereka pada bingung, ini kan sekarang udah zamannya AI kan. Jadi AI, coding, dan kebetulan banyak orang tua yang concern anaknya gimana sih biar bisa jadi inovator. Nah, mereka kita wadahi di komunitas robot Indonesia dari jenjang SD, SMP, dan SMA. Oke, tapi menarik loh, kan saya stalking dulu nih soal Mas Adi nih sebelumnya. Mas Adi ini sempat bilang kalau suksesnya komunitas itu bukan dari banyaknya jumlah anggota yang join, tapi bisa apa enggaknya anggota setelah join bisa bikin robot. Nah itu keren banget loh Mas. Sudah memang seberapa sering sih mungkin diajarinnya, apakah seminggu memang ada kelas? Produksi robotnya berapa banyak? Karena komunitasnya robot Indonesia ini di seluruh Indonesia, jadi kita juga punya komunitas yang ada di berbagai macam daerah gitu. Jadi kita juga distributed learning proses juga. Jadi kita serahin di komunitas robot daerah-daerahnya juga. Jadi mereka biasanya kita ada ada semacam munasnya. Nanti kita dalam menjalani program tahunannya mereka balik ke daerahnya dan mengajarkan robotik ke anak-anak muda di daerah-daerahnya. Seperti contohnya yang robot underwater ini ada komunitas kita namanya Sekolah Robot Indonesia di Surabaya. Ini salah satu muridnya ya Devan dan Renar ini. Mereka bikin robot underwater. Oke, ini aja udah ada lagi robot yang lebih besar tapi kita agak kesulitan gitu. Mereka bawa dari Surabaya ke Jakartanya. Oke, berarti banyak ya robot yang udah diproduksi. Jadi nggak cuma yang underwater doang kan? Banyak banget. Oke, apa aja nih yang paling unik mungkin Kak Adi? Nah, sebenarnya kalau ngomongin teknologi robotnya mungkin udah biasa mereka teman-teman lihat ya, kayak robot underwater, ada drone juga gitu kan, ada robot yang bentuknya tank di darat gitu ya. Tapi
karena Devan dan Renar ini mereka kembar loh. Oke. Oh, ternyata kembar. Fun fact, ternyata kembar. Dan kesukaannya sama ternyata ya. Kesukaannya sama dan kebetulan ayah mereka ini seorang dokter mata. Jadi mereka punya dreams gitu ya untuk bikin robot atau alat untuk mempermudah diagnostik untuk mata. Jadi teknologinya, udah bayangin gitu. Kalau teman-teman IT, teman-teman engineer itu belajar baru dari tahap kuliah gitu kan, belajar robotiknya, udah bisa bikin sesuatu yang wow. Bayangin ini mereka belajar dari SD loh. Dari SD, oke, dari SD mereka udah belajar ini dan mereka udah punya visi untuk membuat robot yang emang applicable buat masyarakat luas. Oke, Renar kenapa nih ikutan sama komunitas robot Indonesia berarti? Berarti dari SD tadi ya? Iya. SD, terus kenapa kepikiran tiba-tiba aku pengen bikin robot gitu tiba-tiba? Awalnya sih kayak coba-coba aja, terus kayak ikut ternyata kayak seru banget gitu. Oke, kalau ini sama kah? Devan? Sama. Ini robot juga cukup membanggakan buat kita juga sih. Oke, Untuk kegiatan Indonesia yang juga, positif ya. juga ya. Oke, kalau ini yang dibuat hanya si robotnya aja atau sampai ini juga sih remote-remotenya? Jadi kebetulan kan ini robot ini perlu dikendalikan dan ini kita memakai remote yang udah ada karena ini wireless, jadi makanya robot ini hanya bisa kedalaman 20 cm. Nah kebetulan ini ada robot yang memakai kabel. Ini kabelnya bisa lebih panjang lagi dan itu bisa masuk ke dalam air, ke dalam laut. Ya, sampai kedalaman tergantung dari kabelnya juga gitu. Sama ininya. Ini juga mereka bikin sendiri dari mesin manufacture 3D print. Jadi ini ada part-part yang memang di 3D kan gambarnya lalu dicetak. Gitu. Kalau ini kan tadi 2 bulan ya bikinnya ya. Kalau yang sebesar ini berapa lama? Sebesar ini tergantung. Jadi mereka biasanya membuat dari riset segala macam itu bisa memakan waktu 3 sampai 6 bulan. Tapi itu kan risetnya. Kalau manufacturing ini sebenarnya nggak makan waktu panjang, tapi kan trial and errornya itu yang membuat waktunya jadi cukup panjang gitu. Oke. Nah ini meskipun pakai kotak makan, tapi dalemannya ini mesin-mesinnya mahal nggak sih sebetulnya untuk membuat robot ini? Nah, coba Devan jelasin, ini mahal nggak? Nah, mahal nggak nih biayanya? Menurut saya sih nggak terlalu mahal sih ya. Apa aja sih komponennya? Komponennya itu ada Arduino, propeller, sama penyedot untuk nyedot benda gitu. Berarti kira-kira habis berapa nih untuk bikinnya ini? Untuk kayak gini mungkin ya nggak sampai 2 juta mungkin ya. Nggak sampai 2 juta, tapi itu tetap ngelewatin trial and error atau karena udah tahu, udah langsung sep semuanya? Ya, kan udah tahu juga karena udah dibantuin oleh pendamping juga. Jadi dari komunitas robot mereka udah meriset juga dari komponen-komponennya yang yang emang tahan juga nanti di air gitu kan, kedalamannya berapa gitu. Sebenarnya hal dari ini hanya yang mahal itu hanya kontrolernya aja. Kalau dari bahan-bahan mekanikalnya ini kan ada baling-baling. Baling-balingnya ini itu juga di print dengan 3D printer. Lalu ada propeller atau baling-baling mesin penggeraknya ya, motornya ini juga sebenarnya banyak di toko online itu harganya mungkin tidak sampai ratusan ribu gitu, sampai ya nggak terlalu mahal. Ini kan ada memakai beberapa motor ya kan. Jadi cuman itu aja komponennya. Yang penting gimana cara men-seal komponen-komponen ini biar airnya itu tidak masuk ke dalam komponen dan menyebabkan korslet. Oke, ini kalau misalnya teman-teman yang ikut komunitas robot Indonesia, waktu itu ketika bikin ada kesulitan nggak sih ketika trial dan error tadi terutama? Mungkin Renar bisa? Pasti kalau awal-awal bikin pasti ada kesulitan. Karena kita kan ada kesulitan itu kan kita jadi dibantu sama pelatih biar lebih gampang. Kan kita kan juga dari SD masih awal pemula gitu kan. Kalau dari Devan mungkin apa kesulitan yang dirasakan? Kalau kesulitan mungkin ya awal-awal karena kita baru pertama kali buat itu karena kita belum familiar dengan robotnya sendiri. Tapi karena mungkin sekarang sudah familiar jadi ya mungkin gampang. Oke, berarti kalau Devan sama Renar udah bisa bikin apa lagi selain yang ini? Robotnya. Untuk selain robot ini kita juga pernah bikin robot soccer. Itu robot yang bisa buat main bola. Oh, sebesar apa? Kecil? Bulat, bentuknya bulat segini.
Oh gitu. Tapi mereka bisa nendang, bisa lari gitu. Iya. Oh. Enggak nendang. Gimana? Jadi robotnya kayak maju gitu, bolanya ditendang dus gitu. Dia maju, enggak nendang. Dorong berarti ngedorong. Iya, dorong. Oh gitu. Seru. Oke, Kak Adi, kalau misalnya lomba-lomba robot terutama itu sebetulnya apa sih yang dinilai? Banyak. Sebenarnya yang kita jadi banyak komponen karena banyak peserta pasti meriset dan membuat robot yang kira-kira mirip, gitu kan, dari segi teknologinya. Tapi yang lebih kita lihat adalah gimana apa yang ada di balik itu semua, gitu. Ada yang apa yang di balik otaknya atau pemikirannya. Jadi yang kita lihat sekarang itu bukan lagi produk robotnya, tapi bagaimana sustainability inovatornya ini, pembuatnya ini punya apa lagi sih punya impian apalagi, punya bayangan apalagi, punya project ke depannya apalagi. Kayak Deva sama Renar ini kan sekarang mereka sudah menguasai robot underwater, ya kan? Tapi mereka punya visi untuk membuat robot yang lebih applicable lagi karena mereka punya pengalaman dan punya dorongan dari orang tuanya yang seorang dokter mata. Jadi mereka mau bikin robot yang emang bisa membantu diagnostik atau dokter-dokter mata di seluruh Indonesia, gitu. Jadi itu yang kita lihat kemana sih di balik itu semua, kemana arah perjalanan inovasi ini. Jadi kita juga mulai membibit inovator itu dari sejak dini banget, dari mereka SD udah kita ajarkan mereka buat robot dari yang paling simple sampai akhirnya sekarang. Ini sebenarnya kalau tidak ada komunitas, mungkin yang baru bisa membuat robot-robot underwater ini baru lulusan S2. Nah, tapi kita accelerate, kita cepat lagi. Mereka kalau misalnya emang fokus di robotik aja, mereka dari SD pun udah bisa belajar, walaupun ringan gitu. Jadi proyek-proyek seperti ini, mahasiswa S1 yang mungkin baru belajar robotik belum tentu bisa bikin ini, karena mereka kan tidak ini banget ya, tidak fokus atau intens untuk riset dari semester 1 kan nggak langsung riset ya kan, mereka nggak langsung bikin robot, tapi karena adanya komunitas mereka bisa belajar apa yang mereka suka dan dari sejak SD, SMP sekarang mereka sudah bisa bikin ini. Bayangin kalau hari ini mereka udah bisa bikin robot underwater, nanti 5 tahun lagi bikin apa? Oke, nah ini kan juga pasti banyak yang mau join nih, gimana caranya? Tapi nanti setelah jeda tetap bersama kami di Sapa Indonesia Akhir Pekan. Kirain info, taunya Fresh Care Smash yang lagi viral. Fresh Care Smash 4-in-1, tren baru. Double inhalernya unik, nonjok segernya. Bisa buat ngerok, sampai pijit. Keren dan stylish. Fresh Care Smash, ekspresikan gayamu. Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go, oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hotin Go, hotnya in, langsung go. Si kecil flu disertai batuk. Thermorex Plus, redakan flu dan batuk sekaligus. Thermorex Plus selalu menjaga kualitas, aman diminum, sesuai dosis anjuran. Thermorex Plus, kembalikan keceriaan si kecil. Produksi Konimax. Yuk, sarapan Energen sereal. Aku yang buat ya, Bu. Aku mau vanila. Aku mau yang coklat. Energen, sereal nomor 1 di Indonesia. Terbuat dari gandum Australia. Bernutrisi dan mengenyangkan. Kenyang. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua. Aqua 100% murni. Terasa gigi ngilu kalau minum dingin. Terus kondisi gigi sensitif. Jika dibiarkan lebih lama, ada kemungkinan untuk memburuk. Sensodyne memberikan perlindungan hingga 24 jam. Saya merekomendasikan Sensodyne untuk perawatan gigi ngilu. Kalah. Lapar sih. Aha, udah mama kis abon aja.
Ekstra abon, ekstra abon, ekstra energi. Promo Malkis, banyak rasa, siap asik lagi. Sekarang isi 3 lebih banyak. Selamat datang, silakan. Emangnya ada waktu buat sakit kepala? Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala dan nyeri yang mengganggu. Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala, dapat diminum sebelum makan. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le mineral. Jalan yuk. Usia nambah, gerak susah ya. Kesehatan sendi harus diperhatikan. Rajin gerak badan tak berlebihan. Bila perlu, minum Wellmove. Diproduksi dengan teknologi modern, higienis, dan halal. Wellmove, bergerak itu nikmat. Untuk membantu atasi capek, pegal, dan nyeri otot, pakai Hotin Cream. Kalau untuk meredakan nyeri sendi, rematik dan keseleo, nah, itu pakai Hotin DCL baru. Bahan aktif DCL-nya efektif mengobati rematik, linu, dan nyeri sendi. hotnya Hotin banget deh. gatal karena campuran kutu air, mati kutu dengan Fungiderm. Fungiderm, aktif basmi jamur. Produksi Konimax. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua. Aqua 100% murni. Merayakan HUT ke-78 TNI, Friska Clarissa dan Alif Rivelino bertamu mengunjungi Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono. Kita buat tema mengawal demokrasi untuk Indonesia Maju. Ikuti juga penampilan Sanggar Seni Hayuning Jagat Mabes TNI, aksi pencaksilat oleh Sertu Syarif Hidayatullah Suhaimi, dan anggunnya penampilan Woro Mustiko. Semarak, Satria, Sabtu 7 Oktober pukul 8 malam di Kompas TV. Dipersembahkan oleh Ini, asik nih. Apa nih, Tak? Tegal, takut rusak. Karena tadi proses 2 bulannya Devan dalam berapa detik? Jangan sampai tangan rusak ini ya. Ini gimana nih? Tapi kuat nggak, Mas? Maksudnya kalau kita kayak orang awam gitu nyoba-nyobain, apakah riskan terus? Makanya selain mereka punya kemampuan untuk membuat robotnya, tapi juga mereka juga belajar gimana sih cara mengendalikan si robot ini untuk mencapai misalnya titik tertentu atau misi tertentu gitu. Oke. Susah nggak, Tak? Lumayan di sini mau cobain. Cobain sih. Makin rusak. Coba. Oke. Kasih dicoba. Ayo Maaf Sin. ya kalau Terusin. Nah. langsung tenggelam lah, Mas. Udah, makasih. Cindy takut juga nih kayak nenggelamin. Mas, tapi kan kalau ini kurang dari 2 juta ya budgetnya. Nah, ini nih Mas yang terlihat lumayan. Sebenarnya masih tergolong affordable. Ini masih di bawah 20-an juta. Jadi kita masih ada lagi robot yang bentuknya mirip seperti ini. Dimensinya juga lebih besar karena karena robot itu punya misi untuk menyelam lebih dalam lagi. Jadi materialnya lebih kuat lagi dan dia punya semacam gripper atau untuk mengambil suatu barang gitu ya. Ada tangan robotnya gitu ya, dan punya lebih dalam lagi itu di atas 50-an juta, di bawah 100 juta. Oh, lebih firm gitu. ya. Nah, ini kalau misalnya robot-robot yang dibuat sama teman-teman komunitas, apakah ini cuma buat hobi aja, apa ada yang dijual juga? Sebenarnya kita sekarang ini mungkin lebih ke services, bukan ke jual robotnya. Jadi misalnya kayak dulu zamannya belum ada kamera untuk dari atas ya, pakai drone. Itu kita memakai drone untuk pemantauan arus lalu lintas ketika arus mudik gitu. Itu kita siarkan ke TV-TV seperti Kompas juga waktu itu. Nah, ketika teknologinya drone itu kan sekarang udah common banget, udah biasa nih gitu. Nah, kita explore lagi teknologi mana lagi yang belum orang bikin.
Nah, kita saat ini eksplornya ke teknologi robot underwater. Gitu. Tapi kendalanya apa sih? Kan pasti yang underwater punya kendala sendiri pas bikin, drone juga punya, terus kayak misalnya tadi yang bisa nendang bola juga punya. Apa sih bedanya? Jadi sebenarnya robot itu ada 3 elemen. Ada elemen mechanical, dan ada juga elemen electronical, ya kan? Dan yang paling penting yang ketiga ini adalah elemen manusianya sendiri. Dari bagaimana dia merangkai hardware dan softwarenya supaya robot ini benar-benar bisa berguna, bisa dipakai dan semuanya smooth, ya kan? Jadi kayak tadi Kak Okta coba robotnya, nah itu juga masih ada bingung kan ininya. Nah, tugas mereka adalah membuat bagaimana robot ini semakin hari semakin mudah bagi orang yang baru megang sekalipun gitu kan. Jadi zaman dulunya dengan remote yang sama, robot drone-nya ini kan kita nggak selalu bisa gitu kan mengendalikan robot drone. Nah, tapi zaman sekarang robot drone itu udah makin lama makin gampang digunain. Nah, inilah yang kita terus improve bagaimana robot itu bisa lebih gampang lagi dipakai oleh orang secara umum ya, secara luas gitu. Oke, prinsip teknologi ya supaya lebih memudahkan pekerjaan manusia. Nah, ini aku tertarik banyak medali di sini. Mas semua di situ. Nah, ini mungkin bisa dijelaskan nih siapa yang dapetin nih, Devan Rainer kah atau teman-teman dari komunitas atau gimana? Untuk yang itu kita kebetulan kita berdua. Oke. Rainer, iya, satu tim. Apa yang di waktu ikut lomba pakai robot ini atau beda lagi? Yang kita ikutin itu ada beberapa kategori robot. Yang pertama ini, terus soccer yang tadi, lalu juga ada drone. Drone juga. Ya. Ini di mana aja ikut kompetisinya? Kita pernah ikut ke Amerika, Singapura, dan Malaysia. Oh, keren sekali. Berarti ini cuma sebagian yang paling bergengsi dari semua sampai ke Amerika itu yang mana? Yang Amerika. Oke, jelas ya. Sip. Kegiatan dari komunitas robot Indonesia yang paling deketnya apa nih Kak Adi? Atau nanti kegiatan-kegiatannya apa aja sih? Kita sih sekarang ini lagi bicara dengan Pak Menteri Kesehatan, Pak Budi Gunadi Sadikin untuk membuat, sebenarnya masih dalam tahap software, membuat bagaimana teman-teman developer software bisa mengimprove, menaikkan level dari aplikasi Satu Sehat. Dari aplikasi Peduli Lindungi terus ke Satu Sehat, ya kan. Nah, karena saya juga akhirnya ketemu mereka yang memang basicnya juga ayahnya juga dari kedokteran, dari dokter mata. Nah, saya mau ngebawa juga nih sebenarnya ke Pak Menkes untuk robot yang bisa berkaitan dengan kesehatan. Terutama yang mau mereka bikin yaitu robot untuk diagnostik mata ya. Itu karena alat-alatnya kan rumit sekali mata, dan kita belum ada yang membuat alat itu sendiri dari Indonesia. Masih impor dari luar, dari negara-negara seperti India, dari Amerika, dari China gitu kan. Nah, ini kita kita mau memberdayakan anak-anak Indonesia punya bakat, dan kita bantu dampingin, dan kita juga kerjasama juga dengan government gitu. Jadi kita sama-sama dari community, dari engineer, dan dari government juga. Karena Pak Budi Gunadi Sadikin juga udah ngobrol, dia mau mensupport apa yang bisa mengimprove kesehatan orang Indonesia biar nggak gampang sakit, dan kalaupun sakit biayanya murah. Intinya kan murah. gitu. Oke. Mas Adi kalau mau join nih gimana caranya sih, bisa nge-stalk IG kah atau dari mana gitu? Gampang banget, langsung ke IG-nya Komunitas Robot di @komunitasrobot. Gak ada syarat atau apapun nih. Umurnya berapa nih kira-kira? Bisa join, terutama teman-teman yang masih di tingkat SD, SMP, SMA, dan bagi yang teman-teman di kampus kita bisa mentraining teman-teman yang mahasiswa untuk jadi mentornya teman-teman kita seperti Devan dan Rainer ini. Oke, berarti ada kolaborasi juga ya. Sejauh ini ada kolaborasi dengan siapa aja nih? Ada mungkin, kalau tadi kan Kementerian Kesehatan, nah sama siapa aja nih Kak Adi? Kebetulan kita sebenarnya dari sejak lama itu hubungannya cukup erat dengan Kedutaan Amerika Serikat. Kita pernah di recognition
sama Duta Besar Amerika, dan saya sendiri pernah diberikan penghargaan sama Kedutaan Amerika Serikat sebagai The Best Collaborator. Jadi sebenarnya dengan kita tampil di Kompas TV ini mau nyentil juga nih pemerintah gitu kan. Malah saya dapat penghargaannya dari government Amerika, bukan dari Indonesia. Nah, kita terus support, kita dukung. Mana nih dukungan dari pemerintah Indonesia juga kan ke anak-anak bangsa kita gitu. Jangan sampai anak-anak bangsa kita setelah udah jago segala macam, terus mereka kuliahnya nanti pergi dari luar Indonesia, nanti di luar Indonesia ganti warga negara. Nah, ya kan? Hanya karena government kita kurang mengapresiasi dan mensupport. Jadi kita membuka membuka diri seluas-luasnya terutama ke pemerintah Indonesia. Gitu. Berarti harapannya digandeng pemerintah biar teman-teman yang udah belajar, udah jago bikin robot ini juga bisa mengabdinya buat negara lagi gitu ya, Mas ya? Betul, kalau ada fasilitasnya di Indonesia kenapa kita harus keluar, ya kan? Oke, seru-seru nih. Ini kalau kita lihat di sebelah ini ada video anak-anak kecil nih yang buat robot juga. Nah ini kalau misalnya, ini berarti robotnya yang sederhana-sederhana ya Kak Adi ya? Ini robot-robot yang memang mereka kita ajarkan untuk membuat robot-robot sederhana, bagaimana cara mereka mengontrolnya, bikin dari komponen-komponen yang sederhana gitu. Anggota yang paling muda umurnya berapa sih? Kita ada dari anak SD kelas 1 pun ada. Beneran kecil. Beneran kecil, jadi kecil-kecil udah gitu. Oke, kalau Deva sama Renar nih ke depan mau develop robot apa lagi nih? Oke. Siapa dulu? Kalau kita sih mungkin ya karena saya mau masuk dokter, jadi kemungkinan besar saya akan buat robot yang bisa mengoperasi dari jarak jauh. Kan kalau sekarang itu operasi itu kan mesti harus ke sana ke luar negeri ya. Kalau bisa ya dari jarak jauh itu. Jadi tidak perlu mengeluarkan biaya yang mahal. Oke. Ya. Kalau Reina? Sama sih kayaknya. Oh, jadi satu tim kayaknya nih tadi bikin robotnya ya. Kalau kembar ditanya pasti jawabannya identik ya. Operasi dari jarak jauh, jadi SDM-nya dimanapun, bisa operasi dimanapun juga ya, Mas? Yeah. Oh, keren banget. Itu ya sebuah cita-cita yang harus kita aminkan ya. Amin. Bagus banget. Oke, mungkin Mas Adi juga boleh dong buat teman-teman yang mau belajar di rumah nih. Apa aja sih yang harus mereka pikirkan atau mereka siapin? Jadi sebenarnya kalau di Indonesia gampang banget, tinggal buka aja Instagramnya Komunitas Robot. Kita selalu update di mana aja ada workshop, kan kita di seluruh Indonesia. Jadi teman-teman yang di manapun itu bisa lihat dulu di IG-nya Komunitas Robot. Oke. Kemungkinan misalnya ada yang terdekat, mereka bisa join ke workshop atau pelatihan di tempat mereka. Oke, seru-seru. Nanti aku juga kayaknya mau coba-coba di buka Komunitas Robot Indonesia. Soalnya tertarik banget karena kan kayaknya sederhana gitu, tapi ternyata bikinnya agak-agak rumit juga nih kayaknya. Oke, terima kasih teman-teman Komunitas Robot Indonesia, Kak Adi, Deva dan juga Rena. Terima kasih, semoga bisa lebih mengembangkan lagi ya potensi-potensi untuk perkembangan teknologi terutama robot di Indonesia. Oke. Akhirnya Sobat Indonesia Pagi Akhir Pekan kami akhiri. Saya Putri Oktaviani. Saya Cindy Permadi, pamit undur diri. Selamat berakhir pekan. Sampai jumpa. Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo akhirnya kembali pulang setelah KPK menetapkannya sebagai tersangka dugaan kasus korupsi. Publik dikejutkan dengan penemuan uang 30 miliar rupiah serta 12 pucuk berbagai jenis senjata oleh KPK di rumah dinas Mentan kawasan Widya Chandra, Jakarta Selatan. Informasi baca pres yang belum juga umumkan bacawa presnya, serta aneka hoax menjadi topik yang meramaikan jagat media sosial dalam News or Hoax. Sabtu 7 Oktober pukul 12:30 siang di Kompas TV. Sesaat lagi, Anda akan menyaksikan Bincang Kita, dipersembahkan oleh
ini semoga selalu dalam keadaan sehat dan harus semakin semangat. Karena senang sekali saya Widi Dwinanda juga dapat menemani Anda dalam program Bincang Kita untuk memberikan informasi seputar dunia usaha. Nah, bicara mengenai dunia usaha nih saudara, ada salah satu bisnis yang akan selalu diminati, yaitu bisnis kuliner. Kenapa? Karena yang namanya makanan akan selalu dibutuhkan oleh siapapun dan dalam kondisi apapun. Tapi tetap saja kita harus jeli dalam memilih bisnis kuliner yang seperti apa sih yang mudah untuk balik modalnya dan juga bisa menghasilkan keuntungan yang besar serta mudah untuk dijalankan meskipun tanpa pengalaman berbisnis kuliner sebelumnya. Nah, jangan khawatir karena hari ini kita akan berbincang dan memberikan solusi bagaimana cara mudah untuk berbisnis kuliner bersama Mbak Dea Asriani selaku tim dari Ayam Iris Crispy yang sudah tersebar di seluruh Indonesia. Halo Mbak Dea, apa kabar? Halo, kabar baik, alhamdulillah. Aduh, senang sekali nih ada Mbak Dea di sini. Berarti akan memberikan solusi berbisnis kuliner yang tepat, begitu. Nah, bicara mengenai bisnis kuliner, ini kan katanya cepat nih atau gampang balik modalnya. Dan tentunya saudara Kompas TV jadi ingin punya penghasilan tambahan dengan bisnis kuliner. Tapi bisa digambarkan terlebih dahulu kalau bisnis Ayam Iris Crispy ini seperti apa sih? Mungkin bisa menginspirasi nih Mbak Dea. Iya, oke, baik. Jadi sebelumnya di sini saya perwakilan dari perusahaan kami yaitu PT Lintas Inovasi Kuliner Group. Nah, di mana perusahaan kami ini perusahaan yang memang bergerak di bidang bisnis kuliner. Jadi kami sudah ada sejak tahun 2017. Kami sudah mengeluarkan puluhan produk-produk kuliner yang pastinya ini selalu mengikuti tren dan juga selalu ada tahap risetnya terlebih dahulu. Jadi sebelum kita launching produk, ini kita pastikan dulu kalau produknya ini cocok di lidah masyarakat dan juga cocok untuk dijadikan bisnis. Nah, berbicara tentang bisnis kuliner, jadi ini betul sekali Mbak Widi. Bisnis kuliner ini adalah bisnis yang sangat prospek sekali untuk dijalankan, apalagi untuk yang baru mau mulai berbisnis. Karena ini mulainya mudah dan balik modalnya juga ini cepat banget. Dan bisnis kuliner yang saat ini sedang kita fokuskan, ini adalah bisnis kuliner dari Ayam Iris Crispy. Nah, jadi apa sih Ayam Iris Crispy itu? Jadi Ayam Iris Crispy ini adalah kuliner cemilan ayam khas luar negeri, tapi sudah kita duplikasikan menggunakan bumbu rempah khas Indonesia. Dan kita memiliki 3 varian topping saus kekinian seperti Korean Honey, Korean Cheese, dan juga Korean Spicy. Dan kita juga punya 7 varian topping tabur yang pastinya enak dan juga unik. Contohnya kita punya seaweed, balado, barbecue, dan masih banyak lagi yang lainnya. Yang pastinya dari 10 varian topping rasa ini cocok dan juga pasti disukai oleh semua kalangan, baik itu anak-anak, dewasa, ataupun orang tua. Dan Ayam Iris Crispy ini meskipun dia cemilan, tapi dia juga bisa dijadikan sebagai lauk pauk. Jadi bisa dimakan menggunakan nasi, betul, bisa menggunakan kentang juga. Bahkan di sini sudah ada menu minumannya. Kita punya 2 menu minuman, yang pertama lemon tea dan yang kedua adalah Thai tea. Jadi untuk berjualannya ini sudah lengkap sekali. Jual versi cemilan bisa, makanan berat bisa, minuman juga sudah ada. Dan Ayam Iris Crispy sampai saat ini kita sudah memiliki lebih dari 800 mitra, itu sudah tersebar di seluruh Indonesia, mulai dari Aceh, Papua, Kalimantan, dan dari berbagai macam background juga. Mulai dari ibu rumah tangga, karyawan, pensiunan, calon pensiunan, dan banyak juga orang tua yang bukain bisnis untuk anak-anaknya. Nah, kita juga punya tayangan video ini untuk pemirsa supaya lebih tahu lagi apa sih itu Ayam Iris Crispy. Di kondisi seperti sekarang ini, Anda tetap bisa menghasilkan jutaan hingga belasan juta per bulan melalui bisnis kuliner. Caranya dengan bergabung menjadi mitra Ayam Iris Crispy. Sudah banyak mitra kami yang sukses. Ibu Nuriana, ibu rumah tangga, 21 juta per bulan. Pak Rizky, karyawan, 15 juta per bulan. Ibu Mariani, pengusaha, penghasilan tembus 13 juta per bulan. Ibu Nurhayati, perawat, 12 juta per bulan. Ibu Marwah, ibu rumah tangga, 12 juta per bulan. Dan masih banyak yang lainnya. Berikutnya harus Anda yang menghasilkan jutaan hingga belasan juta per bulan seperti mereka. 12 kelebihan kemitraan Ayam Iris Crispy. 1. Sudah banyak mitra yang menghasilkan jutaan hingga puluhan juta per bulan. 2. Produknya terbukti laris di kondisi apapun. Bisa dijual dalam bentuk matang ataupun frozen. 3. Modalnya kecil, tapi potensi keuntungannya besar. Banyak dari mitra kami yang balik modal hanya dalam hitungan minggu. 4. Bisa dijalankan tanpa tempat dan tanpa karyawan. Bisa mulai bisnis dari rumah, tanpa harus sewa tempat. 5. Bisnis yang bisa dijalankan melalui sistem online maupun offline. 6. Anda bisa jual produk makanan dan minuman yang terbukti laris. 7.
dibimbing oleh tim konsultasi yang profesional. 8. Diajarkan cara buat produknya dan cara jualannya. 9. Booth dan semua perlengkapan sudah disediakan. 10. Bebas repeat order untuk bahan baku selanjutnya. 11. Bisa dijual dengan sistem PO, pre-order, atau menerima pesanan untuk berbagai acara. 12. Diajarkan cara jualan dari GrabFood, GoFood, ataupun delivery service lainnya. Jadi, pastikan Anda bergabung menjadi mitra ayam iris crispy sekarang juga. Ya saudara, kalau kita melihat tayangan tadi dan juga menyimak penjelasan dari Mbak Dea Asriani mengenai bisnis ayam iris crispy, tentunya ini bisa menjadi solusi nih untuk menjalankan bisnis kuliner yang mudah dan juga tentunya dengan keuntungan yang maksimal. Nah, seperti apa sih? Kita akan ulik lebih dalam lagi seputar bisnis ayam iris crispy ini. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami dalam Bincang Kita. Di kondisi seperti sekarang ini, Anda tetap bisa menghasilkan jutaan hingga belasan juta per bulan melalui bisnis kuliner. Caranya, dengan bergabung menjadi mitra ayam iris crispy. Banyak mitra kami yang sukses menghasilkan jutaan hingga belasan juta per bulan. Bisa dijalankan tanpa sewa tempat dan tanpa karyawan. Bisa dijual di tempat dengan menggunakan booth. Bisa juga dijual dari rumah secara online melalui GoFood, GrabFood, atau delivery service lainnya. Ibu Nuriana, ibu rumah tangga, 21 juta per bulan. Pak Rizky, karyawan, 15 juta per bulan. Ibu Mariani, pengusaha, penghasilan tembus 13 juta per bulan. Ibu Nurhayati, perawat, 12 juta per bulan. Ibu Marwah, ibu rumah tangga, 12 juta per bulan. Dan masih banyak yang lainnya. Anda bisa mendapatkan penghasilan yang lebih besar. Mau punya bisnis kuliner yang terbukti menghasilkan di kondisi sekarang? Bergabunglah menjadi mitra ayam iris crispy. 12 kelebihan kemitraan ayam iris crispy. 1. Sudah banyak mitra yang menghasilkan jutaan hingga puluhan juta per bulan. 2. Produknya terbukti laris di kondisi apapun. Bisa dijual dalam bentuk matang ataupun frozen. 3. Modalnya kecil tapi potensi keuntungannya besar. Banyak dari mitra kami yang balik modal hanya dalam hitungan minggu. 4. Bisa dijalankan tanpa tempat dan tanpa karyawan. Bisa mulai bisnis dari rumah tanpa harus sewa tempat. 5. Bisnis yang bisa dijalankan melalui sistem online maupun offline. 6. Anda bisa jual produk makanan dan minuman yang terbukti laris. 7. Dibimbing oleh tim konsultasi yang profesional. 8. Diajarkan cara buat produknya dan cara jualannya. 9. Booth dan semua perlengkapan sudah disediakan. 10. Bebas repeat order untuk bahan baku selanjutnya. 11. Bisa dijual dengan sistem PO, pre-order, atau menerima pesanan untuk berbagai acara. 12. Diajarkan cara jualan dari GrabFood, GoFood, ataupun delivery service lainnya. Anda kembali bersama kami dalam Bincang Kita, tentunya masih bersama Mbak Dea Asriani selaku tim dari Ayam Iris Crispy yang sudah tersebar di seluruh Indonesia. Nah, saya mau nanya nih, Mbak Dea tolong dong, mungkin ada juga yang ingin tips nih dari Mbak Dea bagi karyawan yang ingin buka bisnis kuliner tapi mereka tuh belum punya pengalaman berbisnis kuliner sama sekali, tapi pengen dapat penghasilan tambahan dari bisnis kuliner. Bisa dijelaskan? Oke, jadi untuk seorang karyawan atau profesi apapun itu, atau mungkin yang belum pernah punya pengalaman bisnis, ini adalah saatnya kita harus punya penghasilan tambahan. Karena kenapa? Karena kebutuhan itu kan pasti kian hari kian bertambah.
bertambah. Entah itu untuk kebutuhan biaya sehari-hari, kebutuhan kesehatan, atau mungkin kebutuhan sekolah anak, dan kebutuhan-kebutuhan lain yang sebenarnya bisa kita cover kalau kita punya penghasilan tambahan. Nah, tapi kadang kita kalau misalnya mau cari penghasilan tambahan atau kita mau berbisnis, itu kadang kita masih bingung. Kira-kira bisnis apa ya yang cocok untuk dijalankan? Nah, jawabannya adalah bisnis kuliner. Karena kenapa? Karena bisnis ini adalah bisnis yang akan terus bertahan dalam kondisi seperti apapun, dan bisnis kuliner yang cocok sekali untuk dipilih ini adalah kuliner ayam. Karena ayam itu biasanya semua orang suka, baik itu anak-anak, dewasa, ataupun orang tua, itu pasti semuanya suka makan ayam. Nah, jadi untuk Anda seorang karyawan, Anda nggak perlu bingung-bingung lagi, nggak perlu pilih-pilih lagi, kira-kira saya jadi karyawan aja atau pengusaha ya. Karena kalau kita bisa punya penghasilan lebih dari satu, itu kenapa enggak? Nah, jadi saran saya, Anda tetap bisa menjadi seorang karyawan, tapi mulai sekarang, yuk untuk jadi pengusaha juga. Nah, ini sama kisahnya seperti salah satu mitra kami juga, seorang karyawan yang ingin sekali punya penghasilan tambahan, dan akhirnya bergabung di kemitraan Ayam Iris Crispy. Nah, jadi beliau ini karena seorang karyawan, jadi kalau cara jualannya itu Senin sampai Jumat itu buka PO untuk teman-teman kantornya. Jadi setiap hari bawa ke kantor itu bisa 10 sampai 15 porsi. Nah, lumayan banget bisa dapat omset sekitar 150 sampai 200 ribu rupiah. Nah, nanti kalau di malam Sabtu dan malam Minggu itu berjualan di luar di pasar malam. Dan dalam 1 bulan itu beliau bisa mendapatkan omset kurang lebih 7 sampai 8 juta rupiah. Jadi meskipun seorang karyawan, tapi bisa punya penghasilan tambahan dari bisnis Ayam Iris Crispy. Nah, jadi untuk Anda seorang karyawan, ibu rumah tangga, pensiunan, calon pensiunan, atau mungkin Anda orang tua yang mau bukain bisnis untuk anak-anaknya, yuk saatnya bergabung menjadi mitra Ayam Iris Crispy. Nah, ini kenapa sih harus Ayam Iris Crispy? Karena yang pertama ini bisnisnya bisnis kuliner, bisnis yang akan terus laris di pasaran. Dan yang kedua ini produknya enak dan juga unik. Nah, ini adalah syarat utama kalau kita mau buka bisnis kuliner. Dan Ayam Iris Crispy pastinya sudah memenuhi persyaratan tersebut. Yang ketiga ini balik modalnya juga cepat banget. Jadi biasanya mitra-mitra kita ini udah bisa balik modal dalam waktu 1 sampai 2 bulan aja. Dan yang keempat ini produknya bisa dijadikan cemilan, juga bisa dijadikan sebagai lauk pauk. Jadi bisa dijual menggunakan nasi, bisa dijual menggunakan kentang, bahkan sudah lengkap juga ada menu minumannya yaitu lemon tea dan juga Thai tea. Dan yang kelima, ini bisnisnya bisa dijalankan tanpa tempat, tanpa karyawan. Jadi Anda bisa jalankan ini dari depan rumah terlebih dahulu. Mau sewa tempat boleh, nggak sewa tempat juga nggak masalah. Mau jual online bisa, mau jual offline pun juga bisa. Dan yang keenam, kami di sini sediakan juga fasilitas konsultasi. Nah, ini penting untuk yang belum pernah punya pengalaman bisnis. Anda nggak usah khawatir, di sini kita sediakan tim konsultasi. Nanti Anda bisa tanya-tanya untuk cara pengolahannya seperti apa, atau untuk cara jalankan bisnisnya bagaimana, nanti boleh menghubungi tim konsultasi kami, baik itu via telepon, chatting, ataupun video call, yang penting di saat jam kerja. Dan berikutnya, kami juga di sini sediakan fasilitas repeat order. Jadi kalau misalnya bahan bakunya habis, ini nggak perlu repot-repot cari di luaran. Ini bahan bakunya bisa di repeat order kembali dari kami dengan harga bahan baku juga yang pastinya terjangkau. Dan untuk paket kemitraannya pun di sini kami sediakan secara lengkap. Kami sediakan mulai dari boot portable lipatnya, bannernya, alat masaknya, bahan bakunya, sampai kemasannya pun ini semuanya kami yang sediakan. Jadi nanti begitu Anda bergabung, Anda tinggal jalankan bisnisnya aja. Nah, ini berapa sih investasinya? Ini investasinya sangat terjangkau sekali. Investasinya cukup di 12 juta rupiah aja. Tapi khusus untuk 10 pendaftar yang beruntung yang daftarnya di pagi ini kami berikan promo spesial menjadi 7,5 juta rupiah. Nah, ini hematnya hingga 4 jutaan. Dan bahkan untuk Anda yang bergabung di pagi ini bukan hanya mendapatkan satu bisnis, tapi Anda akan mendapatkan 2 bisnis sekaligus. Yang pertama Ayam Iris Crispy, dan yang kedua adalah lisensi bisnis dari produk minuman kami yaitu Passion Drink. Nah, Passion Drink ini juga potensinya bagus banget karena dia minuman kekinian. Kita punya varian rasa beraneka ragam, contohnya matcha, coklat klasik, dan juga strawberry, yang pastinya ini cocok banget, pasti disukai oleh anak-anak ataupun orang dewasa. Jadi dengan 7,5 juta rupiah, Anda sudah bisa menjalankan 2 bisnis sekaligus. Nah, ini gimana caranya? Caranya ambil handphone Anda, ketik nama spasi Kompas TV, ketik nama spasi Kompas TV, kirim ke nomor yang ada di layar kaca Anda. Dan kabar baiknya lagi Mbak Widi, untuk Anda yang pagi ini baru WhatsApp aja ke tim admin kami, jadi mungkin baru mau tanya-tanya dulu, ini kami juga langsung berikan bonus spesial untuk Anda. Kami akan berikan video resep kue-kue unik, ini nanti bisa dipelajari, yang siapa tahu bisa menjadi inspirasi bisnis ke depannya. Nah, jadi tunggu apa lagi? Saran saya Anda WhatsApp sekarang juga
karena ini promonya sangat-sangat terbatas. Kita hanya buka untuk 10 pendaftar yang beruntung yang daftarnya di pagi ini aja. Anda baru WhatsApp aja, kami berikan bonusnya, kami berikan bonus video resep kue-kue uniknya. Apalagi kalau Anda bergabung menjadi mitra ayam iris crispy, akan banyak sekali benefit yang bisa Anda dapatkan. Jadi tunggu apa lagi? Anda WhatsApp sekarang juga, Anda nggak usah telepon, biar tim kami nanti yang akan telepon. Penawaran spesial untuk Anda yang bergabung via WhatsApp hari ini. Anda akan mendapatkan 2 bisnis sekaligus, yaitu paket kemitraan ayam iris crispy dan lisensi bisnis Passion Drink. Bagi Anda yang baru mendaftar via WhatsApp hari ini, Anda akan mendapatkan video tutorial resep kue unik kekinian yang bisa menjadi inspirasi bisnis Anda selanjutnya. Dan khusus 10 orang yang beruntung hari ini, Anda akan mendapatkan harga spesial dari 12 juta menjadi 7,5 juta rupiah. Jika Anda bergabung menjadi mitra ayam iris crispy, berbagai fasilitas dan bonus lainnya juga akan Anda dapatkan. Nikmati diskon dan potongan harga yang berlaku hanya untuk 10 orang yang beruntung. Jadi, tunggu apa lagi? Kirim pesan via WhatsApp ke nomor yang ada di layar kaca Anda sekarang juga. Ya saudara, jadi tunggu apa lagi? Benar-benar harus dimanfaatkan nih promonya sekarang juga, karena hanya berlaku untuk 10 orang yang mendaftar atau menjadi mitra ayam iris crispy hari ini ya. Betul. Hanya 10 orang, di mana nilai investasinya dari 12 juta rupiah sekarang dipotong hingga 40% menjadi hanya 7,5 juta rupiah. Apalagi ini bisnisnya bukan hanya satu, tetapi juga mendapatkan 2 bisnis sekaligus, yaitu minuman kekinian. Jadi betul. Tunggu apa lagi? Harus sekarang juga, karena ini bisa menjadi solusi bisnis kuliner yang mudah untuk dijalankan, terutama bagi Anda yang belum pernah punya pengalaman berbisnis kuliner sebelumnya. Semakin menarik nih perbincangan kita akan kembali lagi usai jeda untuk mengulik lebih dalam lagi seputar ayam iris crispy. Jangan kemana-mana. Di kondisi seperti sekarang ini, Anda tetap bisa menghasilkan jutaan hingga belasan juta per bulan melalui bisnis kuliner. Caranya, dengan bergabung menjadi mitra ayam iris crispy. Banyak mitra kami yang sukses menghasilkan jutaan hingga belasan juta per bulan. Bisa dijalankan tanpa sewa tempat dan tanpa karyawan. Bisa dijual di tempat dengan menggunakan booth. Bisa juga dijual dari rumah secara online melalui GoFood, GrabFood, atau delivery service lainnya. Ibu Nuriana, ibu rumah tangga, 21 juta per bulan. Pak Rizky, karyawan, 15 juta per bulan. Ibu Mariani, pengusaha, penghasilan tembus 13 juta per bulan. Ibu Nurhayati, perawat, 12 juta per bulan. Ibu Marwah, ibu rumah tangga, 12 juta per bulan, dan masih banyak yang lainnya. Anda bisa mendapatkan penghasilan yang lebih besar. Mau punya bisnis kuliner yang terbukti menghasilkan di kondisi sekarang? Bergabunglah menjadi mitra ayam iris crispy. 12 kelebihan kemitraan ayam iris crispy. 1. Sudah banyak mitra yang menghasilkan jutaan hingga puluhan juta per bulan. 2. Produknya terbukti laris di kondisi apapun. Bisa dijual dalam bentuk matang ataupun frozen. 3. Modalnya kecil tapi potensi keuntungannya besar. Banyak dari mitra kami yang balik modal hanya dalam hitungan minggu. 4. Bisa dijalankan tanpa tempat dan tanpa karyawan. Bisa mulai bisnis dari rumah tanpa harus sewa tempat. 5. Bisnis yang bisa dijalankan melalui sistem online maupun offline. 6. Anda bisa jual produk makanan dan minuman yang terbukti laris. 7. Dibimbing oleh tim konsultasi yang profesional. 8. Diajarkan cara buat produknya dan cara jualannya. 9. Booth dan semua perlengkapan sudah disediakan. 10. Bebas repeat order untuk bahan baku selanjutnya. 11. Bisa dijual dengan sistem PO, pre-order, atau menerima pesanan untuk berbagai acara.
12. Diajarkan cara jualan dari GrabFood, GoFood, ataupun delivery service lainnya. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam bincang kita. Tentunya masih bersama saya Widi Winanda dan juga ditemani oleh Mbak Dea Asriani selaku tim Ayam Iris Crispy yang sudah tersebar di seluruh Indonesia. Nah, kita akan kembali nih mengulik lebih dalam terutama mengenai mitra yang sudah bergabung. Tentunya banyak juga nih kisah-kisah sukses yang bisa dibagikan dan tentunya bisa lebih meyakinkan nih saudara Kompas TV untuk segera bergabung menjadi mitra Ayam Iris Crispy ini. Bisa disebutkan kisah sukses lainnya seperti apa dan bagaimana cara untuk bergabung menjadi mitra? Oke, jadi untuk mitra Ayam Iris Crispy memang sudah banyak sekali yang sukses dan juga punya penghasilan tambahan. Ini contohnya kita punya mitra, ini seorang ibu rumah tangga, jadi beliau ini ingin sekali punya penghasilan tambahan dan bergabung di kemitraan Ayam Iris Crispy. Nah, ini awalnya buka depan rumah aja untuk warga sekitar dan juga didaftarkan lewat GoFood dan GrabFood. Nah, ini waktu jualan di rumah itu omsetnya atau per hari itu bisa habis 40-50 porsi. Dan beberapa bulan kemudian itu beliau pindah tempat berjualannya di kantin sekolahan dan itu per hari bisa habis 70-90 porsi. Dan bahkan dalam 1 bulan itu beliau pernah tembus omset di 21 juta rupiah. Jadi meskipun seorang ibu rumah tangga tapi bisa sukses juga punya penghasilan tambahan juga dari bisnis Ayam Iris Crispy. Terus kita punya mitra lagi, ini seorang pensiunan. Jadi beliau ini ingin sekali punya kegiatan dan juga punya penghasilan di masa pensiunnya dan akhirnya bergabung di kemitraan Ayam Iris Crispy. Ini juga awalnya sama, ini buka depan rumah terlebih dahulu dengan istrinya, dibantu lewat GoFood dan GrabFood juga. Dan ternyata ini antusias juga sangat tinggi sekali dan bahkan sekarang sudah buka cabang kedua dengan omset kurang lebih 7-8 juta rupiah per bulannya. Jadi meskipun sudah pensiun tapi bisa punya kegiatan yang positif bahkan punya penghasilan tambahan dari bisnis Ayam Iris Crispy. Nah, kita juga punya mitra lagi, ini seorang pengusaha. Jadi beliau ini sudah punya usaha sebelumnya tapi ingin merambah ke bisnis kuliner dan akhirnya bergabung di kemitraan Ayam Iris Crispy. Nah, beliau ini buka boothnya di depan toko yang beliau sudah punya. Jadi sebelumnya sudah punya toko baju, di depannya buka Ayam Iris Crispy, dibantu juga lewat sosial media, GoFood dan GrabFoodnya, itu omsetnya dalam 1 bulan bisa mencapai 9 juta rupiah. Jadi meskipun sudah punya usaha sebelumnya, tapi tidak menutup kemungkinan bisa sukses juga berbisnis kuliner bersama Ayam Iris Crispy. Dan masih banyak lagi mitra-mitra kami yang lainnya yang sukses dan juga punya penghasilan tambahan dari bisnis ini. Nah, jadi untuk Anda, seorang ibu rumah tangga, karyawan, pensiunan, calon pensiunan, atau mungkin Anda orang tua yang mau bukain bisnis untuk anak-anaknya, yang mau sukses juga seperti mitra-mitra kita yang lainnya, yuk saatnya bergabung menjadi mitra Ayam Iris Crispy. Nah, kenapa sih harus Ayam Iris Crispy? Karena yang pertama, ini bisnisnya bisnis kuliner, bisnis yang akan terus laris di pasaran. Dan yang kedua, ini produknya enak dan juga unik. Nah, ini adalah syarat utama kalau kita mau buka bisnis kuliner. Dan pastinya Ayam Iris Crispy sudah memenuhi persyaratan tersebut. Yang ketiga, ini balik modalnya cepat banget. Biasanya mitra-mitra kita ini sudah bisa balik modal dalam waktu 1-2 bulan aja. Dan yang keempat, ini produknya bisa dijadikan cemilan, bisa juga dijadikan sebagai lauk pauk. Jadi bisa dijual menggunakan nasi, bisa dijual menggunakan kentang. Bahkan mitra-mitra kita juga ada yang berkreasi menggunakan mie instan. Ini juga cocok banget. Bahkan di sini kan sudah kita lengkapi juga ada menu minumannya, yaitu ada lemon tea dan juga Thai tea. Lalu yang kelima, ini bisnisnya bisa dijalankan tanpa tempat, tanpa karyawan. Jadi kalau sekarang nih Anda berpikir, aduh belum ada tempat untuk usahanya. Betul. Nah, ini nggak usah khawatir karena ini bisa dijalankan dari depan rumah terlebih dahulu karena banyak mitra-mitra kita ini yang mengawali bisnis ini dari depan rumah terlebih dahulu. Nanti bisa jualan online boleh, mau jual offline juga boleh. Mau sewa tempat bisa, nggak sewa tempat juga nggak masalah. Dan yang keenam, kami juga di sini sediakan fasilitas konsultasi. Nah, jadi untuk Anda yang nanti bingung cara-cara pengolahannya seperti apa atau cara-cara jalankan bisnisnya bagaimana, nanti Anda boleh menghubungi tim konsultasi kami baik itu via telepon, chatting ataupun video call, yang penting di saat jam kerja. Dan berikutnya kami juga sediakan fasilitas repeat order. Jadi kalau misalnya bahan bakunya habis, ini Anda nggak perlu repot-repot cari di luaran. Ini semuanya bisa di repeat order kembali dari kami dengan harga bahan baku juga yang pastinya terjangkau. Karena kami juga ingin membantu mitra supaya keuntungannya lebih besar, jadi bisa balik modalnya itu lebih cepat lagi. Betul. Nah, ini untuk paket kemitraannya kami juga sediakan secara lengkap. Kami sediakan mulai dari booth portable lipatnya, bannernya, alat masaknya, bahan bakunya, sampai kemasannya atau packagingnya pun, ini semuanya sudah kami yang sediakan. Jadi nanti begitu Anda bergabung, Anda tinggal jalankan bisnisnya aja. Nah, ini
berapa sih investasinya? Ini investasinya sangat terjangkau sekali. Investasinya hanya di 12 juta rupiah aja. Tapi khusus untuk 10 pendaftar yang beruntung yang daftarnya di pagi ini, kita berikan promo spesial. Ini menjadi 7,5 juta rupiah. Ini hematnya hingga 4 jutaan. Dan buat Anda yang daftarnya di pagi ini, Anda juga bukan cuma mendapatkan satu bisnis, tapi Anda akan mendapatkan 2 bisnis sekaligus. Yang pertama ayam iris crispy, dan yang kedua adalah bonus lisensi dari produk minuman kami, yaitu Passion Drink. Nah, Passion Drink ini juga nggak kalah bagus, dia juga bagus banget potensinya, karena dia ini minuman kekinian dengan berbagai macam varian rasa. Kita punya 3 varian rasa. Di sini kita punya matcha, coklat klasik, dan juga strawberry, yang pastinya ini disukai oleh anak-anak ataupun orang dewasa. Jadi cukup dengan 7,5 juta rupiah, Anda sudah bisa menjalankan 2 bisnis sekaligus. Gimana caranya? Caranya ambil handphone Anda, ketik nama spasi Kompas TV, ketik nama spasi Kompas TV, kirim ke nomor yang ada di layar kaca Anda. Dan kabar baiknya untuk Anda yang pagi ini baru WhatsApp aja ke tim admin kami, mungkin mau tanya-tanya dulu. Ini kami juga langsung berikan bonus spesial untuk Anda. Kami akan berikan video resep kue-kue unik. Nanti ini videonya bisa Anda pelajari. Siapa tahu bisa menjadi inspirasi bisnis yang dijalankan ke depannya. Betul. Jadi saran saya Anda WhatsApp sekarang juga, karena ini promonya sangat-sangat terbatas. Kita hanya buka untuk 10 pendaftar yang beruntung yang daftarnya di pagi ini aja. Anda baru WhatsApp aja, kami berikan bonusnya. Kami berikan bonus video resep kue-kue uniknya. Apalagi kalau Anda bergabung menjadi mitra ayam iris crispy, akan banyak sekali benefit yang bisa Anda dapatkan. Pertama, mulai dari potongan harga dari 12 juta menjadi 7,5 juta. Dan yang kedua, langsung mendapatkan 2 bisnis sekaligus, ayam iris crispy dan juga Passion Drink. Jadi tunggu apa lagi? Langsung WhatsApp sekarang juga, ketik nama spasi Kompas TV, ketik nama spasi Kompas TV, kirim ke nomor yang ada di layar kaca Anda. Anda WhatsApp aja, Anda nggak usah telepon, biar tim kami nanti yang akan telepon. Penawaran spesial untuk Anda yang bergabung via WhatsApp hari ini. Anda akan mendapatkan 2 bisnis sekaligus, yaitu paket kemitraan ayam iris crispy dan lisensi bisnis Passion Drink. Bagi Anda yang baru mendaftar via WhatsApp hari ini, Anda akan mendapatkan video tutorial resep kue unik kekinian yang bisa menjadi inspirasi bisnis Anda selanjutnya. Dan khusus 10 orang yang beruntung hari ini, Anda akan mendapatkan harga spesial dari 12 juta menjadi 7,5 juta rupiah. Jika Anda bergabung menjadi mitra ayam iris crispy, berbagai fasilitas dan bonus lainnya juga akan Anda dapatkan. Nikmati diskon dan potongan harga yang berlaku hanya untuk 10 orang yang beruntung. Jadi, tunggu apa lagi? Kirim pesan via WhatsApp ke nomor yang ada di layar kaca Anda sekarang juga. Ya, benar-benar harus bergabung sekarang juga, karena begitu luar biasa nih benefit yang disediakan ya, di mana promo investasinya dari 12 juta rupiah menjadi 7,5 juta rupiah, dan ini adalah paket bisnis yang super lengkap menurut saya. Jadi benar-benar mudah sekali untuk dijalankan. Jadi Anda tidak perlu lagi pusing bagaimana sih cara berbisnisnya. Lalu kalau misalnya belum punya pengalaman bisnis sebelumnya, itu juga ada pendampingan, konsultasi, bahkan nggak perlu bingung promonya seperti apa, kemasannya seperti apa, itu sudah disediakan. Ini adalah betul-betul paket lengkap. Karena promonya begitu terbatas, hanya untuk 10 orang yang beruntung. Bisa diulang kembali promonya seperti apa dan bagaimana cara bergabungnya, Mbak Dea? Jadi untuk investasi ayam iris crispy ini, berapa sih investasinya? Ini investasinya cukup terjangkau sekali. Investasinya cukup di 12 juta rupiah aja, tapi khusus untuk 10 pendaftar yang beruntung, dipotong yang daftarnya di pagi ini, kita berikan promo spesial menjadi 7,5 juta rupiah. Dan untuk Anda yang daftar di pagi ini, langsung mendapatkan 2 bisnis sekaligus. Yang pertama ayam iris crispy, dan yang kedua bonus lisensi produk minuman kami, yaitu Passion Drink. Nah, nanti ini gimana caranya? Caranya ambil handphone Anda, ketik nama spasi Kompas TV, ketik nama spasi Kompas TV, kirim ke nomor yang ada di layar kaca Anda. Ini saran saya Anda WhatsApp aja, karena ini promonya sangat-sangat terbatas, dan kita memang utamakan yang daftarnya via WhatsApp. Anda nggak usah telepon, biar tim kita nanti yang akan telepon. Baiklah Mbak Dea, terima kasih atas waktunya. Ini tidak terasa 30 menit sudah berlalu, berarti waktunya kami berdua pamit undur diri. Semoga perbincangan ini bermanfaat bagi Anda untuk memulai bisnis kuliner yang mudah dengan ayam iris crispy. Saya Widi Dwinanda, sampai jumpa lagi dan selamat beraktivitas kembali. Terima kasih. Ya, sama-sama.
Terima kasih Anda telah menyaksikan Bincang Kita. Dipersembahkan oleh lapak yang juga dijadikan hunian warga di Cakung, Jakarta Timur terbakar. Oknum polisi militer Angkatan Laut menganiaya ABK kapal di Pelabuhan Manado, Sulawesi Utara, dan Lantamal 8 meminta maaf dan siap memberikan sanksi tegas. Polisi menetapkan Gregorius Ronald Tanur sebagai tersangka penganiayaan perempuan bernama Dini Sera Afrianti di Surabaya, Jawa Timur. Halo, selamat malam saudara, apa kabar Anda malam ini? Saya Brian Jabli kembali menyapa sejumlah ruang informasi Anda tentunya di program Kilas Kompas malam ini di Kompas TV, independen, terpercaya. Kita ke informasi pertama di Kilas Kompas malam ini, saudara. Puluhan lapak-lapak yang juga dijadikan hunian warga di Cakung, Jakarta Timur terbakar. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat api kian membesar. Kobaran api dengan cepatnya membakar puluhan lapak-lapak di Cakung, Jakarta Timur. Suara ledakan beberapa kali terdengar dari lapak yang terbakar. Sejumlah warga berupaya menyelamatkan harta bendanya dari kobaran api. Minimnya sumber air di lokasi kebakaran membuat proses pemadaman terkendala. 20 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan memadamkan api. Saudara, sebuah gudang bahan baku pupuk organik di Mojokerto, Jawa Timur, Jumat malam terbakar hebat. Petugas pemadam kebakaran kesulitan menjinakkan api karena api terus menjalar ke lokasi tumpukan lainnya. Petugas pemadam kebakaran harus mengurai tumpukan serbu kayu yang dilalap si jago merah. Serbu kayu ini diurai menggunakan alat berat agar kebakaran tak meluas dan bisa dipadamkan. Kayu-kayu nih ya. Tiga mobil pemadam kebakaran diterjunkan untuk memadamkan api di gudang yang berada di Desa Jatirejo, Kecamatan Jatirejo, Kabupaten Mojokerto ini. Banyaknya tumpukan material salah satu bahan baku pupuk organik ini mengakibatkan api tak kunjung padam. Saudara, sebuah proyek pembangunan rumah berlantai 4 di Jalan Agung Permai 1, Sunter Agung, Tanjung Priok, Jakarta Utara terbakar. Sempat terjebak, belasan pekerja proyek berhasil selamat dengan cara merayap di dinding bangunan. Dalam video amatir, warga terlihat dua pekerja bangunan mencoba menyelamatkan diri dari kobaran dengan cara merayap di dinding bangunan lantai 4 yang terbakar di Jalan Agung Permai 1, Sunter Agung, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Warga sekitar yang melihat upaya pekerja tersebut mengarahkan pekerja agar tak jatuh dari bangunan lantai 4 tersebut. Meski sempat panik, 15 pekerja yang saat kebakaran berada di lokasi berhasil selamat. Kobaran api membesar hingga keluar dari proyek pembangunan rumah berlantai 4 tersebut. 10 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi untuk memadamkan api. Api pertama kali muncul dari lantai 1 bangunan, diduga akibat korsleting listrik.
api di bawah, Pak. Bikin ke jalan listrik gitu, Bang. Pertama kecil, Bang, di bawah. Jadi itu lalu timbul di atas itu, Bang, api. Jadi kita pun nggak tahu lagi mana gitu api itu. Mungkin apa kena angin itu, Bang. Jadi kita di atas, jadi kita bingung, Bang. Nah, gitu. Kita ke informasi lain, Saudara. Polisi menetapkan Gregorius Ronald Tanur sebagai tersangka penganiayaan perempuan bernama Dini Sera Afrianti di Surabaya, Jawa Timur. Pelaku merupakan anak anggota DPR RI, sementara korban merupakan kekasihnya. Penetapan tersangka pelaku berdasarkan barang bukti rekaman CCTV di salah satu klub malam. Penganiayaan yang dilakukan Gregorius Ronald Tanur terhadap kekasihnya diduga berawal dari cekcok. Korban juga dianiaya pelaku menggunakan mobilnya di parkiran gedung. Selain rekaman CCTV, polisi juga menyita botol minuman beralkohol, ponsel, serta pakaian korban. Korban DSA dan saksi GR disaksikan oleh security Black Hole KTP pulang menuju lift dan saat itu terjadi cekcok atau pertengkaran. Maka kami telah menetapkan status saksi GR laki-laki 31 tahun tinggal di Pakuwon City, T3 Surabaya. Dari saksi kami tingkatkan menjadi tersangka. Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI terus mendalami kasus penganiayaan ini. MKD sudah berkoordinasi dengan Polrestabes Surabaya terkait pemeriksaan alat bukti dan CCTV. MKD akan menggelar rapat internal untuk mengetahui apakah ada pelanggaran kode etik dari orang tua tersangka yang merupakan anggota DPR RI. MKD sendiri akan melakukan rapat internal dan sambil menunggu hasil dari investigasi dari Polrestabes Surabaya. Sedangkan Polrestabes Surabaya sendiri sedang mengumpulkan alat-alat bukti dan rekaman CCTV. Dan kita juga menunggu perkembangan apakah ada pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh orang tua yang diduga pelaku dari penganiayaan tersebut sampai menghilangkan nyawa seorang. Kita ke informasi lainnya, Saudara. Polisi menangkap anggota DPRD Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat. Diduga menjadi pelaku tabrak lari yang menewaskan seorang anak berusia 9 tahun. Januar Bakri, anggota DPRD Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, menjalani pemeriksaan di unit Satuan Lalu Lintas Polres Padang Pariaman. Ia diduga sebagai pelaku tabrak lari yang menewaskan seorang anak berusia 9 tahun. Peristiwa terjadi di Korong Paguah Duku Nagari Kurai Taji, Kecamatan Nansabaris, Selasa malam lalu. Korban ditabrak pelaku saat hendak menyeberang jalan bersama kakaknya. Korban terpental sejauh 25 meter sedangkan kakaknya selamat. Sementara Januar Bakri kabur usai menabrak korban. Berkat plat nomor polisi mobil yang ditemukan di lokasi kejadian, polisi akhirnya berhasil melacak dan menangkap Januar Bakri di rumahnya di kawasan Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman. Kecelakaan antara mobil Avanza dengan pejalan kaki, yang mana korbannya anak-anak berusia 9 tahun. Pelakunya melarikan diri. Dengan sigap anggota langsung mengamankan tersangka beserta barang bukti ke kantor Satlantas Padang Pariaman. Dan alhamdulillah pada hari ini kita sudah melaksanakan olah TKP kedua. Saudara, 6 oknum anggota polisi militer Angkatan Laut menganiaya kapten dan anak buah kapal di Pelabuhan Manado, Sulawesi Utara. Itu video tadi. Nah, ada hapus. Adu mulut terjadi antara ABK dengan sejumlah oknum anggota polisi militer yang bertugas dalam Satgas Gakumlah di Pelabuhan Manado. Perseteruan ini pun berlanjut hingga ke geladak kapal dan berujung pemaksaan dan penganiayaan terhadap kapten dan ABK kapal oleh oknum polisi militer Angkatan Laut. Atas kejadian ini, Lantamal 8 Manado meminta maaf kepada korban dan berjanji
akan menindak tegas oknum yang terlibat penganiayaan tersebut. Kita akan melakukan penyidikan dan penyelidikan terhadap bersangkutan sampai sejauh mana dari 6 pelaku ini tugasnya masing-masing seperti apa, dan tentunya akan berdampak terhadap kepangkatan dan karir yang bersangkutan. Sama anggota SUR kami mohon maaf karena tidak ada SOP kami untuk seperti itu, tidak ada. Namun di lapangan kadang-kadang akan terjadi gesekan yang menimbulkan ketersinggungan sehingga terjadilah hal seperti itu. Kita ke informasi lain, Saudara. Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Sabran meningkatkan status kebakaran hutan dan lahan dari status siaga darurat menjadi tanggap darurat. Peningkatan status ini dilakukan lantaran meningkatnya kejadian kebakaran hutan dan lahan pada 13 kabupaten dan 1 kota di Kalimantan Tengah. Akibatnya, kualitas udara hampir di seluruh wilayah Kalimantan Tengah menjadi tidak sehat. Bahkan di kota Palangkaraya serta beberapa kabupaten lainnya, kualitas udara menjadi berbahaya. Peningkatan status menjadi tanggap darurat kebakaran hutan dan lahan dianggap perlu dilakukan agar semua kekuatan yang didukung dengan anggaran yang cukup bisa dikerahkan untuk pemadaman kebakaran hutan dan lahan serta sebagai upaya pendukung sarana kesehatan bagi masyarakat. Sudah kita tetapkan karena Kota Palangkaraya sendiri sudah menetapkan tanggap darurat, terus Pulang Kusau dan satunya apa Pak? Kotim dan Ketingan sudah melakukan tanggap. Tadi baru saya tanda tangan dan kita juga bisa mengeluarkan anggaran dengan peralatan biarpun terlambat, tapi tidak istilahnya terlambat. Yang penting ada kesungguhan untuk mengeluarkan anggaran. Selanjutnya, Saudara, kebakaran kembali terjadi di TPA Jati Barang, Semarang. Sementara di Kutai Barat, kabut asap ganggu penerbangan. Informasinya kami rangkum dalam Kilas Nusantara. Kebakaran kembali terjadi di TPA Jati Barang, Semarang. Titik api pertama kali muncul pada zona aktif 3 dan 4 TPA Jati Barang. Api terus membesar akibat angin kencang dan cuaca panas. Untuk mengantisipasi agar kebakaran tidak meluas, Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang melakukan lokalisasi api di zona 3 dan 4. Puluhan mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api. Kebakaran lahan kembali terjadi di Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Kebakaran terjadi di area perkebunan milik warga di Kelurahan Galong Maloang, Kota Parepare. Kebakaran menghanguskan 10 hektar kebun kering milik warga. Petugas menduga penyebab kebakaran akibat salah seorang petani yang membakar untuk membuka lahan di musim kemarau ini. Kabut asap yang semakin pekat di Kutai Barat berdampak terhadap penerbangan. Sejak Senin lalu, 3 penerbangan di Bandara Melalan, Kutai Barat harus dibatalkan. Pihak bandara mengatakan jarak pandang hanya 1 km. Sedangkan standar penerbangan minimal jarak pandang sejauh 10 km. Hal ini mengakibatkan sejumlah maskapai membatalkan penerbangan dari dan ke Kutai Barat. Saudara, jangan mengganti saluran TV Anda. Usai jeda, kami akan segera kembali dengan informasi polisi menetapkan Gregorius Ronald Tanur sebagai tersangka penganiayaan perempuan bernama Dini Sera Afrianti di Surabaya, Jawa Timur. Usai jeda, kami akan kembali. Aqua percaya akan keajaiban alam, maka kami tidak menggunakan galon sekali pakai. Galon kami disanitasi dengan seksama sebelum diisi ulang. Aqua 100% murni. Langkahku tak pernah berhenti karena kesegarannya. Gift Hijab Perfume Beauty Body Wash baru dengan rose water dan argan oil merawat dan melembutkan kulitku saat mandi. Gift Hijab Perfume Beauty Body Wash rose water and argan oil baru. Wingscare. Rasakan kelembutan coklat dipadukan dengan kebaikan susu. Cadbury Dairy Milk. Rasakan lembutnya kebaikan. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam,
Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua. Aqua 100% murni. Ini Minggu Ayah. Stop dulu kerjanya. Hai Ayah semua yuk seru-seruan. Wo oh 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 Oreo. Wo oh 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 Oreo. Rasa takoyaki yang creamy, asin, manis bertabur katsuobushi. Nikmatnya sungguh meriah. Indomie Ramen Series. Nikmat otentiknya Pangzoku. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua. Aqua 100% murni. Rasakan kelembutan coklat dipadukan dengan kebaikan susu. Cadbury Dairy Milk. Rasakan lembutnya kebaikan. Mau mie. Tenang, kan ada mie oven. Pilihan lebih sehat. Produksinya di oven, bukan digoreng. Mie-nya kenyal, rasanya lebih enak. Enak. Mie oven, sehat, enak lagi. Baru isi perut, udah kosong lagi. Dikit-dikit, lapar. Barusan jajan, tapi masih lapar. Dikit-dikit, lapar. Sari Gandum dengan gandum utuh dan krim coklat lezat bikin kenyang lebih lama. Sari Gandum, seenak itu, sekenyang itu. Aqua percaya akan keajaiban alam. Maka, kami tidak menggunakan galon sekali pakai. Galon kami disanitasi dengan seksama sebelum diisi ulang. Aqua 100% murni. Kabupaten Bandung terkenal dengan hasil industri kreatifnya. Salah satunya Batik Kina dengan aksara Sunda. Ketahui pula atraksi wisata andalan Arung Jeram. Dan ikuti aktivitas Bapak Bupati Dadang Supriyatna di Ngaleweng. VVIP Kabupaten Bandung Bedas. Sabtu 7 Oktober pukul 2 siang di Kompas TV. Dipersembahkan oleh Terima kasih saudara, Anda masih menyaksikan Kilas Kompas bersama saya, Brian Jabli. Kita ke informasi selanjutnya saudara, berdasarkan hasil otopsi, korban Dini Sera Afrianti mengalami luka dan memar di sejumlah bagian tubuhnya akibat penganiayaan. Tak hanya luka dan memar, korban juga mengalami patah tulang. Ini diduga karena korban juga sempat ditabrak mobil oleh tersangka Ronald. Tubuh korban juga sempat terseret. Pada pemeriksaan luar, kami temukan luka memar pada kepala sisi belakang, kemudian pada leher kanan kiri, pada anggota gerak atas, pada dada bagian kanan tengah, kemudian pada perut kiri bawah, pada lutut kanan, pada tungkai kaki bagian atas atau paha, kemudian pada punggung kanan. Sedangkan pada pemeriksaan dalam, kami temukan resapan darah pada otot leher atau lapisan kulit bagian leher kanan dan kiri. Kemudian patah tulang disertai resapan darah pada tulang iga kedua sampai 5. Kemudian ada luka memar pada organ paru dan luka pada organ hati. Jenazah Dini Sera Afrianti, korban penganiayaan kekasihnya di Surabaya, Jawa Timur, tiba di rumahnya di Kampung Gunung Guruh Girang, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Jenazah kemudian dimakamkan di TPU Babakan, Cisaat.
Sebelumnya, Selasa malam 3 Oktober, Dini diajak kekasihnya Gregorius Ronald ke sebuah tempat hiburan malam di kawasan Surabaya Barat, Jawa Timur. Disitulah korban dianiaya pelaku. Setelah tak berdaya, pelaku meninggalkan korban di basement, namun diketahui oleh petugas keamanan. Pelaku kemudian membawa korban ke apartemennya, namun kondisi korban memburuk. Dibantu petugas keamanan apartemen, Dini dibawa ke rumah sakit, tetapi nyawanya tak tertolong. Pada saat di KTV Blackburn Surabaya diduga saudari Dini ini mengalami penganiayaan oleh saudara R sehingga dia jatuh di lantai basement parkir Landmark Surabaya. Pada saat saudari Dini ini jatuh di lantai basement Landmark Surabaya, diduga saudari R akan melakukan tindakan yang ini meninggalkan saudari Dini begitu saja, yang kemudian ditegur oleh security Landmark Surabaya, yang kemudian saudari Dini ini dimasukkan ke dalam bagasi mobil milik saudari R. Setelah dimasukkan mobil, bagasi mobil saudari Dini ini dibawa ke apartemen Orchard, dan di sana kondisinya semakin memburuk. Security, pengembang, dan saudari R ini akhirnya membawa saudari Dini ini ke rumah sakit, dan sesampainya di rumah sakit saudari Dini dinyatakan meninggal dunia. Pelaku penganiayaan Dini Sera Afrianti di Surabaya, Jawa Timur diketahui adalah anak anggota DPR RI fraksi PKB. Meski begitu, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar menyebut akan berada di pihak korban dan keluarganya dan memastikan kasus ini diproses secara hukum. Saya ikut prihatin, sedih, dan tentu saja saya dan PKB berpihak kepada korban. Kami tidak akan berpihak kepada pelaku, tapi korban dan keluarganya. Silakan, mari kita bantu supaya korban dan keluarganya sabar, tabah, kemudian diproses secara hukum. Kami membackup penuh keluarganya supaya mendapatkan hak-hak hukumnya. Polrestabes Surabaya menetapkan kekasih korban, Ronald, sebagai tersangka dan langsung menahan pelaku. Sementara polisi menyebut motif pelaku karena cekcok dengan korban. Tim Liputan, Kompas TV. Kita ke informasi lain, saudara. Foto pertemuan antara Ketua KPK Firly Bahuri dengan Mentan Syahrul Yassin Limpo beredar. Foto ini beredar di tengah kasus dugaan pemerasan oleh pimpinan KPK kepada Limpo terkait kasus di Kementan. Firly Bahuri menjadi perbincangan seiring dengan kasus dugaan pemerasan dalam kasus korupsi di Kementerian Pertanian. Foto Ketua KPK Firly Bahuri dengan Mentan Syahrul Yassin Limpo yang diduga berbincang di sebuah gor badminton beredar. Foto ini beredar di tengah isu dugaan pemerasan oleh pimpinan KPK di Kementerian Pertanian. Sebelumnya, Ketua KPK Firly Bahuri mengakui dirinya rutin bermain bulu tangkis 2 kali seminggu untuk menjaga kebugaran. Namun Firly membantah isu dirinya bertemu dengan seseorang dan menerima uang $1 miliar di tempat terbuka. Untuk menjaga kesehatan dan kebugaran saya, memang saya sering melakukan olahraga bulu tangkis. Ya, setidaknya itu 2 kali dalam seminggu. Dan tempat itu adalah tempat terbuka. Jadi saya kira tidak akan pernah ada hal-hal orang bertemu dengan saya, atau apalagi kalau seandainya ada isu bahwa menerima sesuatu sejumlah $1 miliar itu saya baca, kan? Nah, itu saya pastikan itu tidak ada. Ya, saya pastikan tidak ada. Hingga kini, penyidik Polda Metro Jaya sudah memeriksa 6 orang terkait kasus dugaan pemerasan oleh pimpinan KPK di Kementan. Salah satunya adalah Mentan Syahrul Yassin Limpo, telah dimintai keterangan sebanyak 3 kali. 5 lainnya adalah sopir dan ajudan Mentan. Proses penyelidikan kasus ini sudah berlangsung sejak Agustus awal 2023. Dalam konferensi pers Kamis malam, Ditreskrimum Polda Metro Jaya tidak menjelaskan siapa pimpinan KPK yang menjadi terlapor. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, jangan mengganti saluran TV Anda. Usai jeda kami akan segera kembali dengan informasi 3 anggota TNI yang menjadi tersangka penculikan dan pembunuhan Imam Mashkur akan dipecat dari anggota TNI. Informasi selengkapnya usai jeda.
percaya akan keajaiban alam, maka kami tidak menggunakan galon sekali pakai. Galon kami disanitasi dengan seksama sebelum diisi ulang. Aqua 100% murni. Terus, enaknya terus. Manis asam, cuy. Manis asam, cuy. Manis asam, cuy. Aioli terus. Gak nempel di gigi. Slay, olay. Rasakan kelembutan coklat dipadukan dengan kebaikan susu. Cadbury Dairy Milk. Rasakan lembutnya kebaikan. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua. Aqua 100% murni. Ini Minggu ayah. Stop dulu kerjanya. Hai ayah semua yuk seru-seruan. Wo oh 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 Oreo. Wo oh 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 Oreo. Kabupaten Bandung terkenal dengan hasil industri kreatifnya. Salah satunya Batik Kina dengan aksara Sunda. Ketahui pula atraksi wisata andalan Arung Jeram. Dan ikuti aktivitas Bapak Bupati Dadang Supriyatna di Ngaleweng. VVIP Kabupaten Bandung Bedas. Sabtu 7 Oktober pukul 2 siang di Kompas TV. Dipersembahkan oleh Yuk sarapan Energen sereal. Aku yang buat ya Bu. Aku mau vanila. Aku mau yang coklat. Energen sereal nomor 1 di Indonesia. Terbuat dari gandum Australia. Bernutrisi dan mengenyangkan. Kenyang. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua. Aqua 100% murni. Alah, lapar sih. Aha, Roma Makis Abon aja. Ekstra abon, ekstra abon, ekstra energi. Roma Malkis, banyak rasa, siap asik lagi. Sekarang isi 3 lebih banyak. Aqua percaya akan keajaiban alam, maka kami tidak menggunakan galon sekali pakai. Galon kami disanitasi dengan seksama sebelum diisi ulang. Aqua 100% murni. Ini Minggu ayah. Stop dulu kerjanya. Hai ayah semua yuk seru-seruan. Wo oh 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 Oreo. Wo oh 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 Oreo. Kenali lebih dekat Kombes Pol Kusworo Wibowo, Kapolresta Bandung yang mendapatkan penghargaan Hugeng Awards kategori Polisi Inovatif atas prestasi dan pencapaiannya dalam memimpin Polresta Bandung. Presisi melayani, pemimpin inovatif Tanah Pasundan, Kombes Pol Kusworo Wibowo, Sabtu 7 Oktober pukul 6:30 malam di Kompas TV. Dipersembahkan oleh Saudara, saya Brian Jabli kembali hadir untuk Anda. Saudara, 3 anggota TNI yang menjadi tersangka penculikan dan pembunuhan Imam Maskur akan dipecat dari anggota TNI. Kepala Badan Pembina Hukum TNI Laksamana Muda TNI Kresno Buntoro menyebut pemecatan ketiga tersangka dilakukan setelah proses hukum atau proses peradilannya selesai. Saat ini berkas perkara ketiga tersangka sudah dilimpahkan oleh penyidik Puspom Jaya ke Auditor Militer Jakarta dan akan segera disidangkan. Ketiga tersangka juga sudah tidak menerima gaji pasca ditetapkan sebagai tersangka kasus penculikan dan pembunuhan warga sipil.
Apakah memang sudah secara otomatis dipecat atau menunggu proses hukumnya dulu? Menunggu proses hukumnya dulu, karena pemecatan itu harus melalui putusan pengadilan ya, sebagai hukuman tambahan. Ya. Nanti di dalam proses kemudian akan ada rentut, rencana penuntutan, dan di situ nanti akan disampaikan sanksi termasuk hukuman tambahan. Saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita malam ini di program Kilas Kompas. Saya Brian Jabli mengucapkan terima kasih, pamit undur diri. Selamat malam, sampai jumpa. Dokter yang mengoperasi Dr. THT hingga direktur rumah sakit dilaporkan atas dugaan malpraktik terhadap anak yang mengalami mati batang otak usai operasi amandel. Seluruh kepala sekolah di Cilacap dikumpulkan untuk memitigasi kasus perundungan di lingkup pelajar. Mohon maaf sebesar-besarnya kepada istri saya. Melaporkan sekitar 8 orang terlapor ya. Itu sudah meliputi dokter-dokter yang terkait yang melakukan tindakan. Alvaro Darren menghembuskan napas terakhir setelah divonis mati batang otak usai operasi amandel. Tiga 13 hari Alvaro tak sadarkan diri di ICU Rumah Sakit Kartika Husada Jatiasi, Kota Bekasi, Jawa Barat. Keluarga menduga ada kesalahan prosedur yang dilakukan pihak rumah sakit saat menangani operasi Alvaro. Itu pun dari pihak rumah sakit mengambil anak saya tanpa persetujuan istri saya. Karena saat itu istri saya lagi mandi di ruang rawat yang sama, tapi dari pihak rumah sakit langsung mengambil anak saya dan membawa ke ruang operasi. Itu formnya itu dikasih ke istri saya pada saat ya istri saya mencari-cari anak saya di ruang operasi. Istri saya sampai ruang operasi, anak saya sudah di dalam ruang operasi, baru istri saya disodori untuk ditandatangan. Dari hasil laboratorium yang dilakukan oleh rumah sakit, Alvaro tidak punya keluhan sakit lainnya. Sebelum operasi tidak ada, mereka cuma batuk, telinganya sakit karena ada tekanan di amandel ya. Udah hanya itu, jadi ketika dicek semuanya di lab dan segala macamnya sehat, semuanya baik-baik aja, nggak ada penyakit bawaan, nggak ada juga penyakit yang lain-lain, sehat. Hanya amandel aja vonisnya. Atas kecurigaan ini, keluarga melaporkan 8 orang dari pihak rumah sakit. Kami ada melaporkan 3 peraturan undang-undangan yang dimana itu tentang undang-undang kesehatan, dan yang kedua tentang perlindungan konsumen, dan yang ketiga tentang KUH pidana. Lalu di dalam LPKP ini kami ada melaporkan sekitar 8 orang terlapor ya. Itu sudah meliputi dokter-dokter yang terkait yang melakukan tindakan. Pihak rumah sakit menyebut akan patuh dengan proses hukum.
dan telah menyiapkan tim hukum untuk menghadapi kasus ini. Menghindar dan kami sebagai warga negara yang baik, kami tetap akan patuh terhadap proses hukum yang berlaku. Tapi rumah sakit juga punya hak langsung dalam hal hukumnya sendiri. Jadi ini ada salah satu somasi yang berisiko juga kita akan bisa berbalik lagi. Alvaro Daren telah dimakamkan di Pemakaman Umum Padurenan, Sukmajaya, Kota Bekasi, Jawa Barat. Di tengah kabar menghilangnya Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo, Mahfud menyebut KPK telah menetapkan Mentan sebagai tersangka atas dugaan kasus praktek jual beli jabatan dan pemerasan di lingkungan Kementan. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu. Saat Syahrul Yassin Limpo di luar negeri, KPK menggeledah di rumah dinas di wilayah Widya Chandra dan kantor Kementerian Pertanian di kawasan Ragunan, Jakarta Selatan. KPK menyita uang 30 miliar rupiah, dokumen catatan keuangan dan pembelian aset, serta dokumen lain yang berkaitan dengan perkara. KPK juga menemukan 12 pucuk senjata api. Saat ini 12 senpi tersebut sudah diamankan di Baintel Kapolri. Tentunya akan diteliti, akan dicocokkan dengan data yang ada di Baintel Kapolri. Dari surat yang diterbitkan oleh Angkasa Pura, pesawat yang membawa Syahrul Yassin Limpo meninggalkan Doha pada Minggu 1 Oktober, jam 15:45 menit. Terjadwal turun di Terminal VIP Soekarno-Hatta pada 2 Oktober lalu. Namun saat tiba di Jakarta, Yassin Limpo bak hilang ditelan bumi. Yassin tak terlihat turun bersama rombongan Kementerian Pertanian yang juga berangkat ke Spanyol. Kalau dari Spanyol, informasi terakhir yang kami terima itu memang berbarengan dengan beberapa pejabat eselon kami. Eselon 1 ada yang ikut 3 orang, juga ada eselon 2 yang ikut kunjungan kerja Pak Menteri, juga beberapa staf. Kembali ke tanah airnya ini memang masing-masing karena mungkin tiket juga terbatas, akhirnya terpisah. Syahrul Yassin Limpo akhirnya tiba di tanah air pada 4 Oktober dari Singapura. Dan diberi kesempatan melalui Menseknek Pak Pratik untuk menyampaikan usul dan surat pengunduran diri saya sebagai menteri. Polisi mengungkap hasil otopsi jenazah anak perwira menengah TNI yang ditemukan terbakar di Lanut Halim Perdana Kusuma. Dari hasil otopsi yang dilakukan pada Senin 25 September, ditemukan ada 6 luka tusukan, korban mengalami luka bakar hingga 91%. Namun, tidak ditemukan bekas DNA orang lain. Penyidik lalu mendalami kondisi mental korban. Saat ini sedang dilakukan pendalaman untuk mengevaluasi kondisi psikologis, kesehatan mental, interaksi anak dan orang tua, dan anak dengan teman sebaya di lingkungannya. Ini yang sedang dikerjakan dan dilakukan oleh tim dari Apsipor. Korban awalnya ditemukan tewas terbakar di pos penjagaan di kawasan Pangkal Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur pada 24 September. Dari 18 unit CCTV di sekitar lokasi kejadian yang telah diamankan polisi, hanya 4 titik CCTV yang berfungsi. Polisi juga telah mengamankan barang bukti berupa sepeda dan ransel milik korban. Mau ribut lagi.
Pop News akan kembali usai jeda. Ini Minggu Ayah. Stop dulu kerjanya. Hai Ayah semua yuk seru-seruan. Wo oh 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 Oreo. Wo oh 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 Oreo. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua. Aqua 100% murni. Alah, lapar sih. Aha, Roma Malkis Abon aja. Ekstra abon, ekstra abon, ekstra energi. Roma Malkis, banyak rasa, siap asik lagi. Sekarang isi 3 lebih banyak. Kita udah pakai pemutih, tapi kok baju dia lebih putih? Oh, pemutih. Kami pakai Vanish White. Lupakan pemutih. Pakai Vanish White setiap kali cuci. Dengan inovasi Crystal White, nodanya hilang. Baju ekstra putih. Beneran putih. Keren, nodanya hilang, beneran putih. Lupakan pemutih, pilih Vanish White. Torabika Cappuccino nomor 1 di dunia. Biji kopinya pilihan dengan susu New Zealand. Choco granulnya nyoklat habis, tapi kopinya masih beras. Perfect, balikin mood. Torabika Cappuccino nomor 1 di dunia. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua. Aqua 100% murni. Terus, enaknya terus. Manis asam, cuy. Manis asam, cuy. Manis asam, cuy. Oleh terus. Gak nempel di gigi. Slay, oleh. Saatnya tidur. Waduh, susah tidur nih. Susah tidur? Minum Fulas 1 tablet menjelang tidur. Fulas, mengatasi gangguan susah tidur. Ini Minggu Ayah. Stop dulu kerjanya. Hai Ayah semua yuk seru-seruan. Wo oh 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 Oreo. Wo oh 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 Oreo. Kabupaten Bandung terkenal dengan hasil industri kreatifnya. Salah satunya Batik Kina dengan aksara Sunda. Ketahui pula atraksi wisata andalan Arung Jeram. Dan ikuti aktivitas Bapak Bupati Dadang Supriyatna di Ngaleweng. VVIP Kabupaten Bandung Bedas. Sabtu 7 Oktober pukul 2 siang di Kompas TV. Dipersembahkan oleh Rombongan pengantar jenazah berselisih dan pukuli supir kontainer di Jalan Cilincing, Jakarta Timur. Supir kontainer diduga telah menabrak pemotor salah satu bagian rombongan. Massa yang emosi, nekat memanjat truk dan terus mencoba memukuli sopir. Kasus ini akhirnya dimediasi oleh polisi dan berakhir damai. Aksi balap liar yang dilakukan oleh sejumlah warga di Kembangan, Jakarta Barat berakhir celaka. Kecelakaan terjadi di satu sesi balapan. Jatuh kasih. Dua joki yang sedang adu kecepatan terlibat tabrakan mendekati garis finish. Sejumlah joki dan penonton mengalami luka cukup parah akibat kejadian ini. Aduh guys,
Sejumlah orang yang mengaku sebagai pengelola pasar Butung terlibat bentrokan dengan Satpol PP. Masa saling dorong hingga baku hantam. Mereka tak terima saat petugas mencoba mengambil alih aset pasar Butung akibat peralihan pengelola pasar. Pasar Butung yang sebelumnya dikelola oleh Koperasi Bina Duta Makassar diambil alih oleh pemerintah Kota Makassar. Setelah kejadian ini, kantor pengelola pasar Butung disegel dan dijaga ketat oleh petugas gabungan. Para pedagang juga memilih menutup tokonya untuk menghindari penjarahan. Saling dorong serta adu mulut tak terelakkan antara sejumlah warga dan petugas keamanan di kantor Kejaksaan Negeri Jember. Warga tersinggung lantaran petugas keamanan melarang mereka untuk masuk kantor karena adanya aturan berpakaian rapi dan juga sopan. Para warga yang hendak mengadukan dugaan korupsi di pembangunan jembatan di desa mereka memang mengenakan celana pendek dan juga sendal. Keributan ini berakhir dengan kesepakatan damai dan warga berhasil berdialog dengan pihak Kejari Jember. Dua pelajar putri di kota Parepare ini saling aniaya sambil ditonton oleh teman-temannya. Perkelahian dua remaja putri dari salah satu sekolah menengah pertama ini diduga berawal dari saling ejek. Polisi telah memanggil keduanya dengan didampingi orang tua masing-masing. Menurut polisi, tidak ada indikasi perundungan dalam kasus itu. Proses eksekusi sengketa rumah ini berlangsung dengan saling adu mulut. Pemilik rumah tak terima saat aparat Pengadilan Negeri Sidoarjo mencoba mengosongkan rumah atas kemenangan gugatan yang diajukan oleh Mujiono. Saling lapor kita. Saling lapor kita. Saya tantang kamu saling lapor. Pihak termohon maupun pemohon sudah dimediasi, namun belum mendapatkan jalan keluar. Pihak termohon enggan mengosongkan rumah sengketa. Iya, bener. Bener bagus. Ayo betul. Acara pembagian sedekah pada tradisi Maulid Nabi di Kampung Unyur Pabuaran berujung ricuh. Warga berebut sembako dan makanan yang dibagikan oleh panitia. Di tengah kericuan yang terjadi, banyak anak-anak yang terjepit di antara kerumunan. Akhirnya panitia menghentikan sementara pembagian sembako dan menghimbau warga agar antre dalam pengambilan. Tarik palanya, ntar dililit tangan. Petugas pemadam kebakaran Kabupaten Tangerang menangkap seekor ular sanca sepanjang 5 meter yang tengah bersembunyi di kebun di sekitar permukiman warga di Kecamatan Cisauk. Ular pertama kali diketahui saat warga sedang membersihkan kebun di sekitar permukiman. Akhirnya dapat dievakuasi. Usai ditangkap, rencananya ular ini akan diserahkan ke Balai Konservasi Sumber Daya Alam di Jakarta. Pengunjung mal ini kocar-kacir usai terjadi penembakan tak tentu arah. Warga semakin ketakutan karena pelaku menahan pengunjung dengan menutup pintu mal. Usai diamankan, polisi diketahui penembak masih berusia 14 tahun.
Hasil pemeriksaan sementara, pelaku mengalami gangguan mental. Namun polisi setempat menyelidiki motif pelaku. Maraknya perundungan anak sekolah belakangan ini terjadi di berbagai daerah. Jangan kemana-mana, Pop News akan segera kembali. Aqua percaya akan keajaiban alam, maka kami tidak menggunakan galon sekali pakai. Galon kami disanitasi dengan seksama sebelum diisi ulang. Aqua 100% murni. Rasa takoyaki yang creamy, asin, manis, bertabur katsu bushi. Nikmatnya sungguh meriah. Indomie Ramen Series, nikmat otentiknya, Pangzoku. Ini Minggu ayah. Stop dulu kerjanya. Hai ayah semua yuk seru-seruan. Wo oh 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 Oreo. Wo oh 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 Oreo. Dia cerita ke saya, kenapa setiap minum dingin, saya merasa ngilu. Itu semua karena memang dia memiliki kondisi gigi sensitif. Jika dibiarkan lebih lama, itu ada kemungkinan untuk memburuk. Sensodyne teruji secara klinis untuk menenangkan gigi yang sedang ngilu dan memberikan perlindungan hingga 24 jam. Akhirnya mereka bisa bebas mengkonsumsi makanan tanpa harus takut lagi. Saya merekomendasikan Sensodyne untuk perawatan gigi ngilu. Baru isi perut, udah kosong lagi. Dikit-dikit, lapar. Barusan jajan, tapi masih lapar. Dikit-dikit, lapar. Sari Gandum dengan gandum utuh dan krim coklat lezat bikin kenyang lebih lama. Sari Gandum, seenak itu, sekenyang itu. Kita udah pakai pemutih, tapi kok baju dia lebih putih? Oh, pemutih. Kami pakai Vanish White. Lupakan pemutih. Pakai Vanish White setiap kali cuci. Dengan inovasi Crystal White, nodanya hilang. Baju ekstra putih. Beneran putih. Keren, nodanya hilang, beneran putih. Lupakan pemutih, pilih Vanish White. Ini Minggu ayah. Stop dulu kerjanya. Hai ayah semua yuk seru-seruan. Wo oh 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 Oreo. Wo oh 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 Oreo. Aqua percaya akan keajaiban alam, maka kami tidak menggunakan galon sekali pakai. Galon kami disanitasi dengan seksama sebelum diisi ulang. Aqua 100% murni. Terasa gigi ngilu kalau minum dingin. Itu kondisi gigi sensitif. Jika dibiarkan lebih lama, itu ada kemungkinan untuk memburuk. Sensodyne memberikan perlindungan hingga 24 jam. Saya merekomendasikan Sensodyne untuk perawatan gigi ngilu. Ini Minggu ayah. Stop dulu kerjanya. Hai ayah semua yuk seru-seruan. Wo oh 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 Oreo. Wo oh 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 Oreo. Kabupaten Bandung terkenal dengan hasil industri kreatifnya. Salah satunya Batik Kina dengan aksara Sunda. Ketahui pula atraksi wisata andalan Arung Jeram. Dan ikuti aktivitas Bapak Bupati Dadang Supriyatna di Ngaleweng. VVIP Kabupaten Bandung Bedas. Sabtu 7 Oktober pukul 2 siang di Kompas TV. Dipersembahkan oleh Inilah video perundungan yang terjadi di Kota Balikpapan, Kalimantan Timur di kawasan Masjid Darussalam. Korban dan dua pelaku yang merupakan teman SD sudah menjalani pemeriksaan. Sementara 3 lainnya diperiksa sebagai saksi. Saat ini kasus perundungan sudah masuk ke tahap penyidikan.
Sesuai Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, selama menjalani proses hukum, baik korban dan pelaku yang sama-sama berusia 13 tahun akan mendapat pendampingan dari psikolog. Perundungan diduga dipicu kesalahpahaman terkait asmara. Kenapa melakukan perundungan? Yaitu gara-gara si korban mend-DM pacarnya AB. Federasi Serikat Guru Indonesia merilis, hingga September tahun ini, ada 23 kasus perundungan di lembaga pendidikan. Perundungan paling banyak terjadi di jenjang SMP hingga 50%. Seorang anak nekat melakukan perundungan bisa karena faktor pola asuh yang dilakukan dengan kekerasan, hingga anak turut menjadi pelaku. Bisa juga faktor lingkungan sekolah, pergaulan, bahkan akibat konten yang mengandung unsur kekerasan. Tidak menutup kemungkinan juga akibat faktor situasi yang dimana pelaku mendapat tekanan dari pihak yang intimidatif. Bagai menelan pil pahit, kasus perundungan hingga anak harus berhadapan dengan hukum masih saja terjadi. Yang lebih memprihatinkan, selain di Balikpapan, di bulan September juga terjadi perundungan di daerah lain. Di waktu yang cukup berdekatan, perundungan terjadi 2 kali di Cilacap, Jawa Tengah. Naas, perundungan bahkan terjadi di lokasi yang sama dengan pelaku dan korban yang berbeda. Polisi telah menerima laporan korban dan sedang dalam penyelidikan. Dalam waktu dekat, polisi akan melakukan gelar perkara. Korban perundungan telah menjalani perawatan di Rumah Sakit Margono Soekarjo, Purwokerto. Kondisi kesehatannya mulai membaik. Inilah perundungan di Cilacap yang terjadi sebelumnya. Terlihat perundungan terjadi di lokasi yang sama. Polisi mengamankan pelaku di rumahnya. Warga yang kesal bahkan mengepung rumah pelaku. Kasus perundungan ini jadi perhatian organisasi internasional UNESCO. BAP kasus ini telah diserahkan polisi ke Kejari Cilacap. Usai terjadi perundungan dalam waktu berdekatan, seluruh kepala sekolah di lingkup kota Cilacap dikumpulkan untuk memitigasi agar tidak ada lagi kekerasan di lingkungan sekolah. Seorang anak yang masih duduk di kelas 2 sekolah dasar di Sukabumi diduga menjadi korban perundungan oleh teman-temannya. Korban sempat mendapat perawatan di rumah sakit selama 4 hari hingga akhirnya menghembuskan napas terakhir. Awalnya korban hanya mengaku sesak dan sakit pada bagian punggung. Korban lalu diperiksakan dan mengaku usai ditanya oleh dokter. Kala itu, sedikitnya 15 saksi diperiksa, mulai dari keluarga, pihak sekolah, dan juga teman-teman korban. Informasi ini mengakhiri Pop News hari ini. Jangan lupa tetap saksikan Pop News setiap hari Sabtu dan Minggu pukul 9:30 waktu Indonesia Barat. Tentunya hanya di Kompas TV. Terima kasih dan sampai jumpa. Cooking class jadi nggak, Di? Jadi dong. Oke, kalau gitu gue cek bahan dulu sama Ciko ya. Oke.
Ciko. Hai Kak. Udah datang loh. Udah nih. Tapi ntar Suju mau datang, mau nganterin sabahan. Enggak. Suju. Enggak. Suju. Enggak, Ciko. Ih, Kak minta digigit ya. Sungguh kamu nih ya. Iya. By the way, itu si peserta cooking class udah datang. Udah tuh mereka. Oh, oke. Yaudah. Ini gue bawa dulu. Terus habis itu kalau yang udah lengkapnya kasih ke Iya, gue. Oke? ntar aku anterin ke dapur. Alright, bye. Adik, peserta cooking class kita udah datang loh. Udah pada sampai, suruh masuk aja. Come on. Halo. Kenalin, ini namanya Johanna. Halo, Odi. Ini Karen. Odi, masuk aja langsung situ, langsung duduk. Panggilin Anjani. Sip, Bo. Oke. Nah, jadi hari ini kita mau bikin croissant, roti ala Prancis itu. Itu basically adonannya mirip-mirip sama puff pastry, tapi adonannya lebih mirip ke roti. Itu nanti dilapisin sama butter, terus dilipat, giling sampai 3 kali sampai 4 kali. Nanti kita roll bentuk segitiga, kita gulung, hasilnya bentuknya kayak gitu tuh. Pernah lihat nggak? Ini rasa-rasa kayak gitulah ya. Nah, itu yang basic. Kita akan bikin nanti aplikasi lainnya pakai almond cream. Almond cream ini gunanya kalau misalnya kita punya croissant udah mulai kering, biasanya kita masak lagi pakai almond cream, semprot almond cream di atasnya, terus kita bake sebentar jadi dia bisa lembab lagi, jadi bisa dimakan lagi. Nah, ini dia nih. Nah, ya ini Anjani. Ini dia akan bantu kita hari ini. Gitu ya. Saya mau kasih lihat aja. Kurang lebih kita bikin kayak gini. Oke. Ini kita bikin tadi adonannya lebar, kita roll, terus potong segitiga, digulung lagi. Kurang lebih bentuknya kayak gini. Kita mau biarin dia ngembang dulu baru di bake. So, kita langsung kenalan sama bahannya. Buat bikin si basic croissantnya dulu, kita butuh tepung terigu. Ini ada butter. Ini garam. Ini ragi. Ini ada gula. Oke, yang paling spesial buat bikin basic croissant adalah si mentega. Ini namanya coarse fat atau dry butter. Mentega yang jenis ini beda sama margarin, beda sama mentega yang umum. Ini emang khusus untuk bikin puff pastry atau juga bikin croissant. Dia nggak gampang leleh dan dia bisa dilipat-lipat tanpa patah. Canggihnya kayak gitu tuh. Nah, biasanya kalau di Prancis, kalau orang bikin croissant, yang bagus itu justru yang pakai butter biasa, tapi itu lebih susah di handle-nya. Ini karena biasanya orang-orang yang produksi lebih gampang diaplikasiin, jadi orang lebih prefer ini. Sedangkan secara teknik lebih susah pakai mentega yang kayak gini. Ini lebih susah karena dia gampang leleh. Untuk nanti aplikasinya ada almond cream, kita mau campur ini almond powder. Ini butter, telur, sama icing sugar tinggal diaduk aja. Ini di satu, semprotin di atas croissant, bake. Jadi kalau tepungnya itu untuk bikin croissant kita butuh proteinnya yang tinggi. Kenapa? Jadi kadang-kadang kalau misalnya bisa buat bikin roti itu kita butuh protein yang tinggi-tinggi semua. Kalau yang rendah itu biasanya khusus untuk cookies. Jadi dia bisa bikin nanti rongganya lebih ngembang atau segala macam, strukturnya kuat. That's why dibutuhin pakai tepung yang berproteinnya tinggi. Nah, di sini ragi juga beda nih. Ragi-ragi itu ada yang jenisnya fresh, ada yang instan, ada yang bubuk, ada yang masih gumpalan-gumpalan, ada juga orang yang bisa pelihara ragi. Kita pakai yang paling gampang dicari ya. Langsung kita mulai ya, kita campur ya. Nah, jadi kalau misalnya ragi sama garam tuh nggak boleh dicampur, gara-gara kalau misalnya ragi kena garam, ini si ragi ini nggak mau kerja. That's why nanti si rotinya nggak mau ngembang. Jadi kalau misalnya ada garam, ada ragi, raginya mesti dicampur dulu sama tepung terigu, sampai kita campur rata, baru kita masukin garamnya. Kita masukin garamnya sekarang. Ini mau kita aduk kurang lebih 2 menit aja udah cukup. Sampai di sini ada pertanyaan kah? Kenapa itu harus diaduk atau nggak? Kenapa nggak? Karena ini kan adonannya padat nih, punya banyak, mixernya nggak kuat. Kalau kita aduk cepet, mixernya rusak. Jadi mesti pelan-pelan aja. Tapi kalau misalnya kita punya mixer yang gede, yang buat komersial, dia bisa cepat. Jadi sebenarnya sih tergantung mixernya aja. Nah, ini jadi adonannya dia udah kecampur. Kita nggak mau bikin dia sampai elastis banget. Ya, sekarang lihat udah mulai kecampur, nggak kelihatan terigunya lagi. Ini mau diulenin sedikit, sama kayak kita bikin roti. Kak, mau tanya,
Jadi kayak itu diaduk bentar aja langsung kegumpul ya dia? Langsung, karena tadi kan dia ada susunya tuh. Susu kalau ketemu terigu dia langsung nyatu. Langsung keras gitu? Langsung campur. Sebenarnya bisa pakai tangan juga. Tapi lebih lama aja kalau tadi dari awal pakai tangan. Sebenarnya bisa juga pakai mesin juga bisa, tapi ini biar kelihatan. Jadi kalau misalnya kita belajarnya manual kayak gini, once kita pakai mesin udah lebih gampang karena kita tahu kapan mesti berhenti. Ini di rest kurang lebih 1 jam. Oke, ini kita tutup dalam plastik atau di cover pakai lap yang dibasahin. Ya itu keepnya di suhu ruangan gini atau kayak suhu ruang aja, nggak apa-apa. Biasanya kalau ditaruh di pendingin dia lebih lama prosesnya. Jadi biarin gitu aja gitu? Biar gini aja. Ini kita taruh, tutup pakai kain lap. Nah ini tujuannya kenapa dia dibasahin, karena kita pengen udaranya lembab. Jadi kalau misalnya kita pakai lap kering, bagian atasnya nanti itu akan jadi kering. Kalau kita pencet dia nggak lembab lagi. That's why kita butuh lap yang basah supaya bisa menciptakan udara yang lembab di dalam. Oke, kita simpan dulu ya. Tenang aja, kita nggak perlu nungguin sejam. Sejam? Lama dong kita nunggunya. Chef? Ya, nih, tenang aja ya. Gue udah siapin yang udah jadi. Ini udah didiemin selama 1 jam. So itu dia adonannya. Dia akan jadi udaranya banyak banget. Lihat kan kalau tadi padat banget. Sekarang dia jadi elastis banget. Ini mau kita mau pegang nggak? Pegang kan? apa? Nggak tahu. Kak, itu semua udaranya harus dikeluarin. Udaranya kita keluarin dulu. Dia akan ngembang lagi sekali lagi. Oke. Nah sekarang gue mau siapin dry butternya. Kita nggak perlu pakai banyak-banyak. Ini kira-kira 225 gram. Nanti kita taruh di tengah. Kita tutup kayak buku, jadi dilipat dari sini, lipat dari sana. Alergi jontor nih. Aku biduran, obatnya yang depannya Indal CTN. Bisa dibeli tanpa resep dokter. Indal CTN, komposisi anti alerginya Redakan alergi. Indal CTN. Luka, memar di kulit. Sakit. Bagalino nyeri sendi, butuh dipijit. Sakit. Gak usah ngeluh kalau sakit, pakai Herba Wahid. Herba Wahid, minyak herbal berkhasiat. Herba Wahid, minyak gosok, urut dan pijit. Wahid. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua. Aqua 100% murni. Si kecil flu disertai batuk. Thermorex Plus, redakan flu dan batuk sekaligus. Thermorex Plus selalu menjaga kualitas, aman diminum, sesuai dosis anjuran. Thermorex Plus, kembalikan keceriaan si kecil. Produksi Konimax. Ini Minggu ayah. Stop dulu kerjanya. Hai ayah semua yuk seru-seruan. Wo oh 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 Oreo. Wo oh 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 Oreo. Omehar, minyak ikan pilihan dari laut dalam. Omehar, suplemen omega 3 esensial. Dalam mini kapsul, lebih mudah ditelan. Diproses dengan teknologi modern di Amerika. Bantu pelihara kesehatan tubuh kini dan nanti. Pak, ada kurma? Yakin cari kurma, Bu? Kan bukan Ramadan. Sari kurma Arab, yakin ada di Sari Kurma TJ. Baik diminum kapan aja. Dipanen di Arab, dikemas di Indonesia. Sari Kurma TJ, enak halal, yakin. Ini Minggu ayah. Stop dulu kerjanya. Hai ayah semua yuk seru-seruan. Wo oh 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 Oreo. Wo oh 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 Oreo. Wow, kirain pot. Taunya Fresh Care Smash yang lagi viral. Fresh Care Smash 4-in-1. Tren baru, double inhalernya unik, nonjok segernya. Bisa buat ngerok, sampai pijit. Keren dan stylish. Fresh Care Smash, ekspresikan gayamu. Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go, oles, go!
go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hot in go, hotnya in, langsung go. Aqua percaya akan keajaiban alam. Maka, kami tidak menggunakan galon sekali pakai. Galon kami disanitasi dengan seksama sebelum diisi ulang. Aqua 100% murni. Alergi jontor nih. Aku biduran, obatnya yang depannya in. Indal CTN, bisa dibeli tanpa resep dokter. Indal CTN, komposisi anti alerginya Redakan alergi. Indal CTN. Luka, memar di kulit. Sakit. Pegal ini nyeri sendi, butuh dipijit. Sakit. Gak usah ngeluh kalau sakit, pakai Herba Wahid. Herba Wahid, minyak herbal berkhasiat. Herba Wahid, minyak gosok, urut dan pijit. Ini Minggu ayah. Stop dulu kerjanya. Hai ayah semua yuk seru-seruan. Wo oh 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 Oreo. Wo oh 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 Oreo. Hey, ada madu teja sase, madu teja sase, sehat berstamina. Rasa jeruk strawberry, banyak manfaatnya. Madu teja saset, enak sehatnya. Niatku madu TJ hitam pahit dengan kualitas madu TJ plus manfaat ekstrak herbal. Niatku demi anakku. Niatku demi istriku. Madu TJ hitam pahit, niatku jaga kesehatan. Nah ini tadi si adonan yang udah di roll panjang. Oke, kita mau taruh si dry butter di tengahnya. Terus kita lipat gini. Kita bilangnya di fold. Oke. Kalau udah, sekarang. Karena kalau pakai dry butter itu bisa langsung di roll. Oh nggak mesti tunggu beku, tunggu dingin apa segala macam. Kak, aku mau nanya. Ya. Kalau misalkan butternya ditaruh di tengah itu, dia nggak rata dong nanti. Nggak rata apanya? Kan ditaruhnya bentuknya balakan. Jadi cuma taruh di tengah terus dilipat. Nanti nggak rata ke semuanya dong. Ada yang kena atau nggak kena. Kan ntar kita roll nih. Kita sekarang di fold. Berarti nggak butternya di tengah, pinggirnya kulit semua. Ini kita roll, dilipat lagi, roll, dilipat. Gitu sih Kak. Setelah kita lipat, untuk ngerollnya kembali kita mesti putar 90 derajat. Baru kita roll lagi. Udah kalau gitu berarti bisa langsung di roll lagi, tapi mesti diputar terus 90 derajat. Yap. Di roll lagi. Nah, sini. Untuk memberikan tekstur lapisan itu kan, kalau croissant kalau kita buka dia ada lapisan-lapisannya kan, jadi kayak ada layer per layernya itu yang membuat butternya itu incorporated sama si adonannya, terus membuat itu jadi setiap layer adonannya ada butternya, jadi dia pas dimakan tuh bisa rasanya flaky, kayak gitu. Flaky. Ya, yang di sini kenapa? Ya, jadi kalau misalnya nggak diputer 90 derajat jadinya nggak flaky gitu. Jadinya layernya roti. Ya, jadinya ada layernya, tapi layernya jadi bantet. Oh. Oke, ini kita roll lagi sampai panjang. Sampai ukurannya balik ke ukuran semula. Setelah kira-kira cukup panjang, biasanya 1:3 ya ini. Ini lumayan pegel nih. Jadi kalau misalnya di toko-toko roti, ada mesin yang khusus untuk ngeroll ini. Ini udah cukup ya. Udah cukup panjang, bisa kita lipat lagi sekarang. Oke. Ada mau nanya nggak? Ada mau nyoba ngeroll nggak? Yep. Yuk, mau coba nggak? So, basically di roll, tapi pelan-pelan dari tengah, tekan, sambil diputar gitu. Searah, jadi kalau misalnya dari bawah ke atas. Tuh Kak, ternyata pegel ya. Makan tenaga juga. Balikin deh, makan lagi deh. Tunggu jadinya aja ya kalau gitu ya. Tinggal makan. Oke, yang paling udah ngerasain. Duduk aja lagi, nggak apa-apa kok. Nah ini udah 3 kali. Sekarang kita mau tipisin sampai dia jadi lembaran, tebalnya kurang lebih setengah sentimeter, 3 mili sampai 5 mili. Nah ini adonan udah cukup tipis, kita mau potong. Tuh lihat deh, layer butternya sama adonannya kelihatan kan? Oh iya. Nah, kalau di bake dia ngembang, jadi yang akan kayak yang warnanya putih ya? Iya. Nah ini adonannya kan udah dipotong nih. Kita mau potong bentuknya manjang dulu, baru mau kita potong bentuk segitiga.
Nah, kita bentuk potongnya segitiga. Kalau mau gampang biasanya pakai penggaris. Nah, udah. Kita mau potong bagian bawahnya segini, kurang lebih 2 cm. Ini mau kita tarik sedikit, ininya tahan. Ini kita angkat, kita mau melarin sedikit adonannya supaya dia jadi lebih panjang. Oke, bayang ya, udah ini atas sudah. Kita mau tarik bagian pinggirnya, ambil ujungnya. Ini dipanjangin. Jadi sebenarnya ini di belahan ini akan ngebantu dia bisa lebih lebar ke kiri dan ke kanan. Nah, ini terus tinggal di roll nih. Kalau misalnya kita udah tarik ini kiri sama kanannya, tinggal di roll. Ini bentuknya V ya. Ngambil jangan roll ke depan, tapi roll ke samping. Oke. Mau coba? Mau coba? Aku boleh coba nggak? Boleh. Mau ke sini atau mau bawa adonan ke sana? Oke. Kak, aku juga mau coba ya. Sini dong, masuk. Nah, jadi gini, ngadepnya ke kiri udah benar. Ini tahan, tangan kanan, jemelarin. Ini tahan, ini jemelarin. Oke, ini di roll dulu satu. Ini kayak gitu, udah dapet. Roll gitu, yes. Ya. Wow. Nice. Ininya taruh di bawah, yang ada ininya taruh di bawah. Terus lengkungin dikit ujungnya. Oke, udah. Sekarang boleh kembali ke tempat duduk masing-masing. Yep. Hasilnya gampang ya ternyata. Gampang banget ya. Iya. Oke, ini mau kita piring ke loyang ya. Boleh balik aja sepertinya lagi. Oke, ini udah kita roll, taruh di atas loyang. Sekarang kita mau oles buat yang pertama kali supaya dia nggak kering dan juga nanti di oven bisa dapetin warna yang coklatnya asik. Itu dioles pakai apa, Kak? Ini campuran kuning telur sama susu. Boleh. Sini lagi, ayo. Ini silakan mengoles. Jadi Kak, ini fungsinya untuk apa? Jadi fungsi itu selain untuk mengcover si bagian luar croissant supaya dia nggak cepet kering, karena kita mau ngembangin dulu di sini kurang lebih setengah jam sampai 1 jam supaya nggak kering. Selain pakai lap basah, kita mesti cover pakai kuning telur, dan juga nanti kalau kita bakar kuning telurnya akan ngebantu warnanya akan jadi coklatnya tua gitu. Oh, jadi ngasih warna mengkilat. Udah nih Kak? Dah? Ya, pinjamkan boleh. Boleh. Udah ya? Ini mau kita rest dulu kurang lebih 30 menit sampai 1 jam sampai dia benar-benar ngembang. Sambil nunggu ini ngembang, kita mau siapin almond cream ini. Nah, ini sambil nunggu si croissantnya ngembang, kita mau bikin almond cream. Bahan-bahannya ini butter, saya masukin dulu, sama icing sugarnya tolong dia campur benar. Ya, ini mau kita aduk sampai dia creamy. Butternya sama gula jadi campur jadi satu. Udah? Ya. Kenapa yang dipakai telurnya kuningnya aja? Sebenarnya bisa kita pakai telur utuh atau putihnya juga. Saya mau bikin kalau misalnya kalau pakai putih telur itu terlalu encer nanti. Jadi nanti dia rasanya lebih gurih kuning karena lebih banyak mengandung lemak. Ini telurnya udah, masukin almond yang terakhir. Masuk semua. Jadi deh almond cream segampang itu. Nanti ini kalau misalnya croissant kita udah matang, kita mau pipe di atas croissantnya, terus tinggal kita bake kurang lebih 8 menit sampai 10 menit. That's it. Semua. Nah, sekarang kita kayaknya udah bisa masukin si croissantnya ke dalam oven. Saya mau coba panasin ovennya dulu, terus kita bakar. Aqua percaya akan keajaiban alam, maka kami tidak menggunakan galon sekali pakai. Galon kami disanitasi dengan seksama sebelum diisi ulang. Aqua 100% murni. Si kecil flu disertai batuk.
Thermorex Plus, redakan flu dan batuk sekaligus. Thermorex Plus selalu menjaga kualitas, aman diminum, sesuai dosis anjuran. Thermorex Plus, kembalikan keceriaan si kecil. Produksi Konimax. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua. Aqua 100% murni. Hey, ada madu teja sase, madu teja sase, sehat berstamina. Madu teja saset, enak sehatnya. Niatku madu TJ hitam pahit dengan kualitas madu TJ plus manfaat ekstrak herbal. Niatku demi anakku. Niatku demi istriku. Madu TJ hitam pahit, niatku jaga kesehatan. Ini Minggu ayah. Stop dulu kerjanya. Hai ayah semua yuk seru-seruan. Wo oh 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 Oreo. Wo oh 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 Oreo. Jalan yuk. Usia nambah, gerak susah ya. Kesehatan sendi harus diperhatikan. Rajin gerak badan tak berlebihan. Bila perlu, minum Wellmove. Diproduksi dengan teknologi modern, higienis, dan halal. Wellmove, bergerak itu nikmat. Untuk membantu atasi capek, pegal, dan nyeri otot, pakai Hotin Cream. Kalau untuk meredakan nyeri sendi, rematik dan keseleo, nah, itu pakai Hotin DCL baru. Bahan aktif DCL-nya efektif mengobati rematik, lindung, dan nyeri sendi. hotnya Hotin banget deh. Aqua percaya akan keajaiban alam. Maka, kami tidak menggunakan galon sekali pakai. Galon kami disanitasi dengan seksama sebelum diisi ulang. Aqua 100% murni. Alergi jontor nih. aku biduran. Obatnya yang depannya Indal CTN. Bisa dibeli tanpa resep dokter. Indal CTN, komposisi anti alerginya Redakan alergi. Indal CTN. Luka, memar di kulit. Sakit. Pegalinu nyeri sendi, butuh dipijit. Sakit. Gak usah ngeluh kalau sakit. Pakai Herba Wahid. Herba Wahid, minyak herbal berkhasiat. Herba Wahid, minyak gosok, urut dan pijit. Wahid. Selamat datang, silakan. Hah? Emangnya ada waktu buat sakit kepala? Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala dan nyeri yang mengganggu. Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala, dapat diminum sebelum makan. Omehar, minyak ikan pilihan dari laut dalam. Omehar, suplemen omega 3 esensial. Dalam mini kapsul, lebih mudah ditelan. Diproses dengan teknologi modern di Amerika. Bantu pelihara kesehatan tubuh kini dan nanti. Pak, ada kurma? Yakin cari kurma, Bu? Kan bukan Ramadan. Sari kurma Arab, yakin ada di Sari Kurma TJ. Baik diminum kapan aja. Dipanen di Arab, dikemas di Indonesia. Sari Kurma TJ, enak halal. Yakin. Ini Minggu ayah. Stop dulu kerjanya. Hai ayah semua yuk seru-seruan. Wo oh 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 Oreo. Wo oh 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 Oreo. Sekarang kita kayaknya udah bisa masukin si croissantnya ke dalam oven. Saya mau coba panasin ovennya dulu, kita bakar. Ini dia nih, sekarang udah ngembang. Kelihatan ya, dia mulai gendut. Ini mau kita brush sekali lagi. Campurannya masih sama, tetap kuning telur sama susu. Kak, kenapa itu harus 2 kali? Kalau 1 kali aja kenapa? Warnanya kurang keluar. Jadi kalau yang pertama tadi, kita bikin skinnya nggak terlalu kering. Yang kedua ini, karena kita masuk oven, biar warna lebih keluar lagi, kita mesti brush sekali lagi. Kita masukin ke oven ya. Oven udah dipanasin 200 derajat Celcius, kira-kira 18-20 menit. Halo Ciko.
So sweet. Kasih. Barang. Iya, makasih. Tapi bunganya buat Ciko. Moyong. Kok cobain satu yang nggak pakai Untung baru matang. almond. Yang satu, mau pakai icing sugar atau nggak nih? Rasanya kan tawar, mau pakai icing sugar atau pakai butter? Sih ya, yang sini kayaknya sangat-sangat pendiam gitu. Yang sini sangat aktif. Sangat aktif sekali, mau makan mulu gitu rasanya. Nah gitu, jangan kayak Ciko. Jangan kayak Ciko. Jangan diikutin lah kayak gitu. Kita bisa-bisa nggak bikin cooking class lagi abis itu.